الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم يا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Laporan Ketua Panitia oleh Wakil Ketua 1 DWP UIN Araniri Banda Aceh kepada Ibu Siti Sarah SPDI MED disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala limpahan nikmat, rahmat serta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita diberikan kesehatan serta kelapangan waktu sehingga kita bisa mengikuti seminar yang insya Allah sebentar lagi akan kita mulai, yang berjudul tentang self protection terhadap intimidasi dan pelecehan seksual di era gadget.
Kemudian sholat serta salam sama-sama kita kirimkan pada Rasulullah SAW. Beliau sebagai uswah dan qudwah bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Rektor, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Dr. Muslim Zainuddin MSI. Yang kami hormati Ketua DWP UIN Araniri, Ibu Sofiatuddin Syah SEAK. Yang kami hormati Ibu Wakil Rektor 2 yang alhamdulillah sudah berhadir di sini. Kemudian yang kami hormati seluruh ibu-ibu dekan ya di lingkungan UIN Araniri dan juga kepada semua pengurus ya DWP UIN Araniri. Yang kami hormati Ketua PSGA ya Ibu Nasriah, Ibu Dr. Nasriah ya, MA. Kemudian yang kami hormati pemateri kita hari ini, alhamdulillah di sini sudah bergabung Bapak Muhammad Iqbal, PhD, ya. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan ya seluruh peserta yang hadir ya, yang insya Allah akan mengikuti seminar kita hari ini. Alhamdulillah berkat keizinan Allah Subhanahu wa taala ya, acara yang sebelumnya sudah kita rencanakan ya semuanya, alhamdulillah hari ini sudah bisa terrealisasi ya. Dan ini berkat kerjasama antara PSGA ya, Pusat Studi Gender dan Anak dengan DWP UIN Araniri. Hal ini dilandasi oleh sebuah kegelisahan sebenarnya dari kita semua ya, terhadap apa yang terjadi sekarang ini ya di media sosial ya, bagaimana beberapa kasus terjadi terhadap intimidasi dan pelecehan seksual, dan ini sungguh meresahkan ya kita semua. Jadi oleh karena itu akhirnya kita berinisiasi untuk mengadakan seminar ini, dan harapan kita semua semoga hal yang sudah terjadi ini bisa kita minimalisir, atau bahkan ya harapan kita yang sangat dalam, semoga ini tidak terjadi. Apalagi ini di Nanggro, Aceh, Darussalam ya, yang notabene kita memegang ya atau menjalankan syariat Islam. Walaupun kita menyadari ya bahwa gadget itu punya begitu banyak manfaat dalam kehidupan kita. Bahkan itu suatu hal yang tidak terpisahkan. Bahkan kita menjadikan gadget itu sebagai pakaian ya. Bayangkan kalau misalnya sebentar kita lupa ketinggalan HP, apa yang terjadi? Kita seperti orang gelisah ya, seperti ada yang kurang dalam kehidupan kita. Karena apa? Semua informasi, semua interaksi, semua data ada di dalam HP ya. Sehingga ini memang betul-betul menjadi sebuah hal yang sangat dibutuhkan. Dan juga hal ini sangat serasa manfaatnya ketika pada kondisi pandemi ya. Coba bayangkan kalau misalnya kita belum mengenal gadget pada saat itu, tentu proses belajar mengajar itu akan terhenti. Tapi alhamdulillah dengan adanya gadget, ya HP, akhirnya proses belajar mengajar itu bisa dilaksanakan dengan baik. Bahkan aktivitas-aktivitas yang lain pun bisa berjalan dengan mudah. Tapi tidak dapat kita pungkiri juga ya bahwa kemudaratan yang ditimbulkan ya oleh gadget ini atau HP ini lebih sangat luar biasa juga dibandingkan manfaat yang kita rasakan ya. Ketika kita melakukan interaksi ya dengan gadget tanpa dilandasi oleh akhlak atau oleh norma atau syariat yang berlaku, maka dikhawatirkan itu akan terjadi penyalahgunaan terhadap gadget ya. Jadi akhirnya kita berusaha ya dengan mengadakan seminar seperti ini, harapannya akan memberikan kebermanfaatan untuk kita bersama ya. Bagi ibu-ibu mungkin manfaatnya akan dirasakan oleh kita semua ketika kita mendidik anak-anak kita, dan bagi para mahasiswa dan mahasiswi yang berhadir di sini, semoga ini juga bisa memberikan kebermanfaatan untuk kita semua, untuk kalian dalam menjaga pola interaksi yang baik ya dengan penggunaan gadget ini. Ya, karena gadget ini kan semua atau ibarat alat ya, alat itu tergantung kepada penggunanya ya. Baik, kemudian kami dari panitia melaporkan ya bahwa peserta yang insya Allah menghadiri seminar ini ada sekitar 85 orang ya, tapi mungkin sebagian belum berhadir ya.
Dan itu dari mahasiswa dan mahasiswi, kemudian tenaga kependidikan, dosen dan ibu pengurus DWP UIN Araniri. Demikian kata sambutan dari kami ya. Kami mohon maaf mungkin dalam pelaksanaan acara ini walaupun mungkin panitia sudah berusaha dengan keras ya untuk memberikan yang terbaik pada acara seminar ini, tapi ketika mungkin nanti menemukan beberapa kesalahan atau beberapa kekurangan, mohon banyak dimaafkan dan semoga ini bisa menjadi pelajaran atau masukan untuk kami mengadakan di acara di kedepannya. Dan kemudian terima kasih yang luar biasa juga kepada peserta ya yang telah berhadir di sini ya, yang telah mengeluangkan waktunya ya, kesempatannya untuk bisa membersamai kita, dan juga terima kasih kami kepada para pemateri kita ya, Pak Iqbal ya, terima kasih Pak Iqbal sudah membersamai kami di sini ya, dan insya Allah mungkin nanti kita akan banyak mendapatkan pencerahan, wawasan ya, ilmu dan pengalaman dari pemateri kita. Silakan diserap ya semua ya. Insya Allah akan sangat bermanfaat untuk kita semua dan seluruh panitia ya dari pihak Bu Nas dan timnya PSGA, terima kasih Bu Nas ya. Kemudian dari pengurus DWP, terima kasih atas segala atensinya, atas segala kerja kerasnya. Semoga Allah membalas ya semua apa yang dilakukan. Ketika kita memberikan kebermanfaatan untuk yang lain, insya Allah Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat ganda ya. Khairukum anfa'ul linnas ya. Baik, demikian kata sambutan dari saya. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian, terima kasih. Dan saya tutup dengan pantun, mohon nanti respon cakepnya ya. Mie Aceh rasanya gurih, dimakan dekat Simpang 5. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan sambutan sekaligus membuka acara oleh Rektor UIN Araniri Banda Aceh yang pada kesempatan ini diwakili oleh Dekan Fakultas Psikologi. Kepada Bapak Dr. Muslim Zainuddin MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjurkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mulia ini kita telah berhadir di ruang teater LP2M dalam rangka melaksanakan sebuah acara yang sangat penting, yaitu seminar nasional yang bertema membangun self protection terhadap intimidasi dan pelecehan seksual di era gadget. Kemudian selawat dan salam sama-sama kita panjatkan atau kita haturkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan termasuk kemajuan dan teknologi pada saat ini yang kita rasakan. Ibu-ibu dan mahasiswa sekalian, penghormatan kami yang pertama sekali kepada Ibu Ketua DWP UIN Araniri, Ibu Sofiatun Syah SE Akad, kemudian juga seluruh pengurus DWP yang sudah berhadir pada saat yang berbahagia ini, kemudian juga kepada Ketua PSGA, Ibu Dr. Nasriah yang kenapa nggak di depan Bu? Nah, membantu saja ya. Baik,
sekali lagi terima kasih kepada seluruh pengurus PSGA yang selama ini juga sangat aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kemudian juga kepada para peserta yang sudah berhadir, mungkin terdiri dari mahasiswa, kemudian juga dari Tendik dan juga dari mungkin perwakilan organisasi-organisasi yang selama ini juga sudah terlibat dalam bekerja sama dengan PSGA dan DWP UIN Araniri. Yang tidak kalah pentingnya tentunya adalah panitia pelaksana yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini dengan baik. Ibu-ibu dan adik-adik sekalian, atas nama pimpinan UIN Araniri yang pertama sekali Bapak Rektor mohon maaf karena beliau pada hari ini agenda acaranya itu sangat padat memang. Nanti juga kita akan kedatangan salah satu tamu istimewa kita dari Uni Emirat Arab dan juga beberapa agenda-agenda yang lain yang tentunya ini juga merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pengembangan UIN Araniri ini ke depan. Apalagi kita insya Allah pada tanggal 20 dan 22 nanti akan kedatangan asesor dari BAN PT yang akan menilai apakah layak UIN Araniri itu diberikan akreditasi unggul. Kita berdoa bersama-sama semoga apa yang kita usahakan selama ini sudah ya katakanlah berbulan-bulan, insya Allah akan Allah berikan hasil sebagaimana yang diharapkan. Ibu-ibu dan peserta sekalian, apa yang kita rasakan pada hari ini tentang era digital, penggunaan gadget dan sebagainya, ini dapat kita saksikan sebagaimana Pak Muhammad Iqbal, itu beliau ada di Jakarta, tapi sebentar lagi bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik di sini untuk memaparkan berbagai macam materi-materi pokok-pokok pikiran yang akan disampaikan dengan tema self protection terhadap penggunaan gadget. Padahal beliau di Jakarta. Ini salah satu manfaat dari teknologi yang memang sangat memudahkan kita dalam berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain. Lintas batas dunia, kita bisa melaksanakan acara seperti ini, tapi tamu kita bisa dari berbagai penjuru dunia. Itu salah satu kemajuan dari teknologi. Tapi di samping itu, ibu-ibu sekalian, teknologi juga bisa membuat kita terlena dan juga menyimpan berbagai macam hal yang membuat kesehatan mental kita juga terganggu. Oleh karena itu, seminar hari ini juga barangkali salah satu yang sangat penting untuk kita pahami bersama. Sebenarnya kita ketahui bahwa penguatan mental dan emosional merupakan aspek penting dalam membangun self-protection terhadap intimidasi dan pelecehan seksual di era digital, termasuk dalam mengatasi stres. Karena itu, edukasi tentang etika digital dan kesadaran akan privasi menjadi pondasi penting dalam membangun protection, self protection tersebut. Ibu-ibu dan peserta sekalian, dalam kesempatan ini juga kami atas nama pimpinan UIN Araniri berterima kasih kepada yang pertama sekali Bapak Muhammad Iqbal, PSD, kemudian juga Ibu Ummu Jihad Rafiqah Majid, dan juga salah satu dosen UIN Araniri yaitu Ibu Dr. Ade Irma BHST, yang barangkali ketiga pemateri ini kita harapkan akan banyak dapat ilmu pengetahuan tentang tema yang kita diskusikan pada hari ini. Barangkali ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas nama pimpinan UIN Araniri Banda Aceh dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Seminar nasional dengan tema membangun self protection terhadap intimidasi dan pelecehan seksual di era digital dengan resmi kami buka. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah atas terlaksananya acara kita pada hari ini, marilah sama-sama kita berdoa yang dipimpin oleh Ustadz Uli Satria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل دعاءنا دعاء مقبولا ولا تجعل دعاءنا دعاء مردودا اللهم اجعل توبتنا توبة نصوحا ولا تجعل توبتنا توبة مردودا اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلنا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اختم أجلنا بحسن الخاتمة ولا تختم أجلنا بسوء الخاتمة ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل دعاءنا يا الله إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى
آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula acara pembukaan kita pada hari ini. Saya Fitri selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator. Kepada Ibu Hayail Umroh disilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, kita sudah sampai ke inti acara. Kita akan segera mendengarkan paparan demi paparan ilmu dari, silakan kepada Bapak Zainuddin Muslim. Kami persilakan, terima kasih banyak atas hadirnya. Baik, sekali lagi teman-teman seluruh peserta dari acara seminar nasional bertajuk Membangun Self Protection terhadap intimidasi dan pelecehan seksual di era gadget, yang merupakan ini adalah kerjasama dari Pusat Studi Gender dan Anak dan juga DWP ya, Dharma Wanita Persatuan UIN Araniri. Beri tepuk tangan dulu dong, kayaknya sepi banget. Insya Allah, baik, terima kasih banyak atas hadirnya di ruangan yang insya Allah penuh berkah ini. Baik Bapak Ibu, kita sudah sampai ke acara inti ya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan paparan demi paparan dari para narasumber kita hari ini. Insya Allah ada 3 orang narasumber hebat kita hari ini yang bersedia membagikan ilmunya terkait dengan apa sih masalah yang hari ini kita hadapi ya sehari-hari ya di gadget kita ini. Nah, kita mau belajar bagaimana sih kita memproteksi diri dari apa saja informasi yang kita terima di medsos yang kita biasa jumpai. Perilaku negatif akan mempengaruhi juga mungkin ya kesehatan mental kita dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar. Insya Allah yang pertama narasumber kita hari ini adalah, saya mohon izin membacakan CV beliau. Beliau bernama Muhammad Iqbal PhD. Beliau lahir di, oh ini masih rahasia ya, lahirnya di mana. Saya izin membacakan apa yang ada dulu ya. Sebentar, saya nyontek dulu. Oke. Beliau lulusan dari Universitas Islam Negeri UIN Jakarta tahun 1999 sampai 2003. Oh Masya Allah, ini berarti abang kelas saya nih, Bang Iqbal, apa kabar? Saya masuk ya, beliau kayaknya keluar gitu ya, tapi masih ada 1 tahun kita jumpa. Jadi Bapak Ibu, waktu saya masuk beliau udah jadi trainer. Masya Allah, waktu itu beliau ada di acara merancang masa depan kayaknya ya, bersama siapa gitu lupa. Tapi beliau menjadi trainernya hari itu, keren banget. Beliau juga sekolah di lulusan dari School of Psychology and Human Development University Kebangsaan Malaysia, Master and Philosophy of Doctor atau PhD. Dan sekarang hari ini beliau menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya
terus juga dosen tetap atau lektor kepala program studi psikologi Universitas Paramadina, dan pernah menjabat sebagai dekan Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana tahun 2017 sampai 2021. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua program studi psikologi Universitas Mercu Buana dari tahun 2012 sampai 2016. Oke, wah ini banyak ya. Pengalaman beliau ini sebagai, keahlian beliau sebagai konsultan SDM, riset dan penulisan ilmiah, entrepreneurship, training and development. Beliau seorang akademisi lektor kepala atau associate prof Universitas Paramadina dan juga seorang psikolog dan konsultan SDM. Saat ini diperbantukan menjadi ketua STIE Swadaya Jakarta. Masya Allah, ini ada nomor HP-nya dan juga ada beberapa link ya yang bisa nanti kalau yang mau berkorespondensi. Oke, jadi nggak panjang kata, teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya, kita udah penasaran apa sih yang kira-kiranya kita mau dapatkan ilmu dari beliau. Kepada Pak Iqbal kami persilakan. Sudah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama
dosa itu bisa kena. Dan pelakunya adalah narapidana di penjara. Jadi ada orang yang pura-pura kayak kenalan, lalu kita ini, lalu dia mengajak pembicaraan langsung, lalu kita ladeni, lalu terjadi video konsen itu dia pakai yang tidak senonoh, lalu direkam sama dia, lalu dia mengatakan minta uang, dia bilang kalau tahu tidak kirim uang, aku akan sebarkan pembicaraan kita ini. Itu disebut phishing, nanti. Jadi Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, sebenarnya dunia cyber kita sebenarnya mengerikan. Tidak semua orang baik berada di sana. Ada penjahat, ada penipu, ada tukang judi online, ada pemalu, ada pemakai narkoba, ada LGBT. Yang semuanya itu tentu saja suatu kali juga bisa menjadi salah satu ancaman bagi keluarga kita. Jadi saya menamakannya ibarat pisau rumah tangga. Walaupun tersubsidi sekarang, perekonomian digital kita luar biasa, bahwa lapangan pekerjaan banyak diisi oleh bisnis digital. Ya kemarin juga ada beberapa perguruan tinggi yang sudah membuka jurusan bisnis digital. Jadi luar biasa. Toko-toko di Tanah Abang, toko-toko di Cipulir, Jakarta itu banyak itu sepi karena sudah mengalami disruption, di mana toko-toko online ini sudah menjamur dan jumlahnya juta orang. Ini jadi dilema bagi pemerintah. Dan dulu orang makan itu satu butuh sangat orang. Tapi sekarang wifi, dia makan mandi, dia makan, mungkin ada kuota. Ini tantangan ya. Kemudian juga dampak yang terjadi adalah yang pertama adalah manusia menjadi semakin tergantung kepada pasar dan merasa kesepian bahkan kehilangan apabila tidak terhubung melalui dari sosial. Dia cemas. Pokoknya mau tidur cek HP, sakit pun harus pegang HP. Baru mandi sebentar pegang HP. Dosen mengajar sebentar lagi duduk 15 menit aja langsung cek HP. Mahasiswa nggak mau kalah. Dosen yang ngajar satu ngajar mahasiswa juga HP. Karena ini sudah menjadi kebutuhan. Jadi keterikatan manusia dengan ini sudah sangat kuat, khususnya media sosial. Saya sendiri salah satu orang yang mendapatkan kenikmatan luar biasa di sini. Dalam 3 bulan ini saya membentuk tim 4 orang, lalu membuat studio ini di rumah saya. Lalu setiap waktu saya ceramah, saya direkam. Lalu sama tim saya dipotong-potong satu tim semua. Dan viral. Yang nonton 4 juta orang, 5 juta orang. Lalu istri saya kemudian ada yang 2 juta orang. Dan keluar dalam 2 bulan ini naik 50 sekarang sudah 100 ribu. Dan setiap hari ribuan orang yang memfollow saya karena ada konten saya viral. Dan yang begitu banyaklah orang mengundang saya berbagai tempat. Saya pulang baru malam di Papua. Pada saya bilang saya nggak bisa ke sana, nggak bisa panitia maksa karena viral. Orang pengen foto, pengen ketemu. Inilah dampak bagaimana digital ini luar biasa. Sementara dulu saya sebelum viral, saya tunggu mana yang menggunakan ini. Ada yang menggunakan ada, tapi gratisan dibayar. Tapi sekarang begitu kita viral, maka orang mau belajar berapa aja asal kita datang. Ya. Bahkan dia siap memberikan bagian yang lebih asal kita datang. Inilah efek bagaimana digital ini menjadi salah satu yang sangat penting di dalam bisnis dan ekonomi kita. Jadi banyak juga orang yang kerjanya sekarang duduk di kafe, tapi dia memiliki follower banyak, 100.000 follower, 2 juta follower bahkan. Yang kerjanya menunggu endorse, permintaan endorse. Ya, endorse itu misalnya ada acara, misalnya webinar ini mau ada acara. Ada siapa follower yang paling banyak di Indonesia? Oke, kita memang kalau naikin di story ya Pak, nanti saya kasih 500.000. Rata-rata 500.000 kali atau 3.000. Tapi sehari dia dapat 5 endorse. Jadi kita duduk sambil kopi, dia dapat 2,5 juta per hari. Begitulah dengan cara anak muda mencari uang dengan mudah. Atau dengan konten-konten seperti anak-anak muda yang mencari sampah, lalu dia memviralkan. Lalu dia mengajak ribuan orang itu bisa hadir dalam waktu beberapa hari. Itu luar biasa. Itu tak pernah terjadi dulu. Jadi anak-anak juga sekarang akhirnya menjadi ketergantungan yang sangat kuat secara fisik dengan diri. Demikian juga digital independen. Anak-anak juga sibuk dengan follower. Mereka selalu mencari follower. Kalau ketemu anak milenial tanya, followernya berapa? Handphonenya apa? iPhone bukan. Kalau bukan iPhone bukan follower kita. Ini sudah salah satu menjadi tantangan dan kebutuhan. Ada yang personal independen. Peningkatan secara personal. Tapi kita cenderung selalu mencari solusi untuk semua masalah internet. Kita beli barang apapun yang kita butuhkan secara online. Bahkan kita jual juga online. Demikian juga mencari karyawan dan banyak sekali juga kita
profesor di berbagai negara dengan siswa pemain. Dan akhirnya kita kehilangan diri sendiri. Sulit bahagia karena berusaha terlihat menjadi wanita yang ideal sesuai standar yang disukai dengan mengikuti tren kata orang lain, mengikuti cara artis dan cara, makanya kita terkesima ataupun terjebak dengan gaya hidup. Termasuk yang laki-laki juga pengen tidak tampil modis karena gaya hidup pakaiannya semua mengikuti karena yang dia perlu. Karena apa? Karena media sosial kita menyadari juga telah membuat kita berhutang. Banyak orang beli handphone hutang, banyak orang beli baju hutang demi eksistensi di media sosial. Berapa banyak influencer yang akhirnya ketahuan bohong, ada yang pura-pura beli tawar tapi tetap sewa. Ada yang ternyata yang kemarin ada di Malaysia beberapa bisnis pebisnis saham Expo itu dia posting naik mobil mewah, naik jet pribadi itu. Padahal ada seorang pilot yang membocorkan ternyata mereka tidak terbang, hanya sebuah konsep doang supaya menarik para followernya untuk bisa berbisnis atau meningkatkan saham kembali. Dan banyak lagi termasuk program yang berikan. Dan ada istilah yang disebut ini fenomena. Ya, saat ini manusia secara sukarela terus disuapi, dijejali informasi di internet tanpa mampu mengendalikan dan memilah informasi yang diterima. Ya, bahkan banyak juga saya dapatkan mahasiswa-mahasiswa yang gagal kuliah gara-gara kecanduan di internet. Kemarin ada sana orang tua yang datang kepada saya melaporkan anaknya nggak mau kuliah, nggak mau keluar rumah, nggak mau makan, nggak mau mandi, karena kecanduan film Korea dan Jepang. Dan sehingga mereka memiliki kesehatan yang untuk mental yang sangat buruk sekali. Jadi terjadi juga pada anak-anak sekolah sekarang, guru-guru melaporkan anak ini prestasi menurun, ranking menurun, akademik yang menurun, karena mereka tidak mau belajar dengan ngantuk karena mereka main game tengah malam. Dan banyak juga kasus-kasus anak-anak yang karolis ketika dibawa ke dokter harus menggunakan truk karena beratnya sudah melebihi 200 kilo. Dan itu terjadi juga akibat pengaruh diet, di mana mereka makan tidak bergerak, tapi mereka mencoba informasi game terus dan akhirnya terjadi pertumbuhan yang samping bukan ke atas. Pada tubuh itu ke atas bukan samping doang. Jadi manusia yang media sosial ini telah menghadirkan ruang komunikasi yang media sosial tidak lagi terbatas oleh waktu dan jarak. Di media sosial kita berbagai bebas pendapat juga berekspresi, namun juga dikatakan bahwa kebebasan tersebut bukanlah kebebasan berbuat. Kemarin ada pekerja migran Indonesia, pekerja di Korea, lalu tidak ditolak. Ketemulah pekerja migran Indonesia di Hong Kong. Tetapi begitu ketemu ternyata zongnya apa? Ternyata si perempuan yang dia pacari itu wajah nggak sesuai aslinya. Ternyata sudah tua, sudah keriput. Tidak, padahal tampilan di media sosialnya adalah sebagai anak muda. Dan ini juga banyak ya orang-orang yang sekarang pakai filter wajahnya, pakai HP terbaru, wajahnya putih. Ya, tapi begitu ketemu aslinya tidak sesuai. Makanya bagi teman-teman yang ingin mencari jodoh di media sosial, boleh-boleh saja, tetapi pastikan bahwa si orang yang kita dekati ini adalah orang yang benar dan tidak berbohong. Banyak sekali orang berbohong dengan profesinya, ngaku polisi, ngaku TNI, ngaku ASN. Padahal mereka adalah seorang penjahat yang tujuannya mengeksploitasi kita. Dan kalau dulu orang mengatakan edukasi masa lalu, oh gitu, ergosum, aku berpikir maka aku ada. Dan sekarang aku membuat konten maka aku ada. Kalau nggak pernah buat konten itu nggak dianggap nggak ada, jadi juga. Saya bermedsos maka saya ada. Ya saya setiap hari juga membuat konten dan itu apa yang dibutuhkan masyarakat. Jadi kalau kapan teman-teman mahasiswa mau belajar buat konten sama saya bagus, bisa kita kasih tahu ciri-ciri supaya banyak ditonton orang. Dan itu luar biasa. Sekarang media sosial itu telah memudahkan banyak orang dalam berbagai hal. Dulu kita mau pesan makanan selalu jalan kaki pergi ke Simpang Surabaya, pergi ke Bulele. Tapi sekarang dengan jempol semua makanan datang rumah. Tapi apa yang terjadi? Manusia kita akhirnya kehilangan empati. Ketika ada teman meninggal, karena kita malas keluar rumah, kita mengatakan ilah itu orang barat mengatakan
adalah mengatur penggunaan internet atau internet yang mengatur penggunaan kita. Sekarang sudah berubah. Internet sudah berpikir seperti manusia, tetapi manusia sudah berpikir menjadi robot seperti internet. Dan terjadi perbedaan pandangan, peralihan pemikiran. Apa tantangan dalam Indonesia? Yang penting adalah banyaknya hoax, fitnah, berita palsu, berbagai konflik, berantem, konten. Ya, banyak juga anak mahasiswa ini pakai akun palsu di dosen-dosen. Mereka untuk momen-momen musuhnya. Ada yang untuk game online pakai akun palsu. Ya. Atau bisa jadi kalau ibu guru dan dosen jadi pakai akun palsu juga. Mana tahu boleh nggak bisa jadi. Tapi selain tujuannya baik, saya kira nggak ada masalah. Tetapi yakinlah bahwa tidak semua akun yang ada di media sosial itu asli. Jadi itu orang penjahat, jadi penipu yang mencoba mendekati kita. Dan resiko pengguna gadget salah satunya adalah terpapar pornografi. Kenapa pornografi? Karena pornografi ini sekarang sudah menjadi industri. Ya, yang paling berat itu adalah teman-teman di Poin bercerita ke saya setiap bulan mereka mengirim 100.000 konten yang dibuat diproduksi. Setiap menit diproduksi konten pornografi. Yang paling berat kalau kerja di bagian pornografi dia harus menonton, dia harus buset dulu, tonton baru lihat. Namun dia langsung lihat itu merusak otak. Ya, merusak otak. Makanya dalam pornografi ini adalah narkoba, yaitu narkotika dalam anak. Banyak orang takut anaknya kena narkoba sehingga melarang bermain di luar rumah. Namun sebagai kompensasinya, anak-anak diberi kebebasan bermain internet tanpa ada pengawasan dari orang tua. Dan ternyata anak-anak ini kecanduan porno dan lebih bahaya dari narkoba. Siapa anak-anak yang berisiko itu? Anak-anak yang terpapar pornografi berisiko menjadi perilaku kekerasan seksual ya. Termasuk memperdui temannya, melecehkan temannya. Anak yang berada dari pengawasan orang tua, LDR, orang tua yang LDR juga itu banyak anak-anak di korban, jadi kecanduan pornografi. Anak-anak yang mudah percaya orang baru kenal, itu juga banyak jadi penjahat kalau dia seksual. Anak-anak yang memiliki kemampuan melindungi diri, anak yang rendah, ya, dia mencari penakut, ini juga banyak di korban. Anak-anak yang tidak bisa pornografi secara langsung dan tidak langsung. Dan pada hubungan pacaran juga sekarang banyak sekali anak-anak remaja yang menjadi korban kekerasan dalam berpacaran, termasuk dengan para mantan yang memiliki video mesum. Mereka yang disukai yang satu hari akan digunakan untuk menakut-nakuti, mengajak para remaja supaya mau menjadi mantan. Ini juga berbeda. Kita mengingatkan kembali kepada mahasiswa yang hari berhubungan dengan lawan jenis atau sejenis. Sekarang lawan berpacaran bukan hanya sejenis, bukan hanya lawan sejenis pun ada kan beritanya. Lalu hati-hati dengan rekaman. Karena kalau Anda berbuat mesum lalu merekamnya sebagai tanda sayang misalnya, ini satu hari akan menjadi bumerang. Satu hari ini akan digunakan oleh mantan kita ini untuk menyerang kita, kehormatan kita. Pada satu hari yang dia masuk, Anda punya masa depan. Mungkin ada sekolah jadi gubernur, presiden, jadi menteri, direktur, profesor. Kalau dokumen itu disimpan, maka hancurlah masa depan Anda. Jadi jangan mau Anda melakukan hubungan-hubungan yang mengarah kepada perbuatan zina. Jangan sekali-kali membuka ruang-ruang zina. Dan jangan sekali menggunakan handphone, media, internet, foto untuk merekam. Karena satu hari ini akan jadi aib dan tidak bisa dihapus. Sudah banyak yang saya tangani mahasiswa-mahasiswa yang disekap oleh pacar, lalu divideokan dalam tidak berpakaian, lalu diancam bila dia tidak mau mengikuti arahan pacarnya, maka videonya akan disebar. Dan itu adalah kejahatan dalam dunia cyber. Untuk itu ada istilah dengan grooming, ya. Modus baru pelecehan seksual anak. Apa itu grooming? Menurut pada definisi lembaga internasional masyarakat untuk mencegah penjaman terhadap anak, ya, grooming ini adalah merupakan sebuah kejahatan di mana anak-anak ini dibujuk rayu untuk awalnya kita kenalan sama gue, ya, lalu dia tidak kamu cantik, lalu dikasih handphone, dikasih hadiah, dikasih duit. Lalu si gue ini lama-lama minta kirim foto kamu dong, minta pakai baju, ya, lalu lama-lama dijadikan budak seks dan akhirnya dijual propertinya kan, foto-foto itu di dalam para pedofil itu banyak sekali. Dan di mana pornografi itu tidak akses di film, majalah dewasa, iklan, video klip, website, sosial media dan lain-lain. Ini juga sangat berkorelasi dengan pornografi. Ada yang dia memperkosa, bisa, ya. Dan lihat keseksualan sebagai tindakan seksual, percobaan tindakan seksual, ajakan tindakan seksual dan atau ancaman tidak seksual termasuk perdagangan zina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh seksual individu
gender atau ekspresi gender seseorang yang dilakukan secara peka karena bertentangan dengan kehendak, keinginan tidaknya salah satu pihak, tidak kemampuan salah satu pihak memberikan persetujuan atau keadaan bebas, ada ketimpangan relasi atau kuasa yang berakibat berpotensi mengakibat penderitaan dan kesetaraan, baik secara fisik, psikis atau seksual, serta kerugian secara ekonomi, sosial, budaya atau politik. Kejahatan seksual tidak hanya pada perempuan atau laki-laki saja, kejahatan seksual diberikan oleh semua orang dalam Islami ekspresi gender yang berbeda. Dan kejahatan seksual ini juga meningkat selama pandemi. Ya. Rasa seksual termasuk baik secara offline maupun online. Sedangkan saya berkait itu juga sangat besar. Ya. Kejahatan seksual secara fisik yang lisan, ya. Dengan godaan, dengan komen, misalnya kita ada seorang mahasiswa, dia cantik putih, lalu ada temannya komen bahwa budi kamu ini cocok jadi seorang prostitut, tanpa dengan candaan, tapi itu sebenarnya sudah melakukan pelecehan. Padahal dia tidak termasuk menampilkan penonton fisiknya, dia hanya menampilkan fotonya atau kan omong-omongan yang sifatnya merendahkan atau menghina atau juga menjadikannya seperti perempuan murahan atau laki-laki yang marah. Dan hacker dan cybercrime ini juga kerugiannya besar, mencapai 4,1 miliar juta dolar, 1 juta dolar, 4,1 miliar per hari per tahun, per bulan. Saya nggak tahu data per hari per bulan, tapi ini datanya sangat mengerikan kejahatan ini. Dan ada juga namanya cyberbullying, ya, yang menghina, merendahkan. Berapa banyak anak-anak remaja sekarang yang bunuh diri gara-gara dia dihina di sosial media. Ya, termasuk para selebgram juga banyak depresi gara-gara dia mendapatkan hinaan. Dan ada juga kekerasan berbasis gender online yang tujuannya untuk lagi menggunakan sosial media untuk menghina, merendahkan dan lain-lain. Ada juga postingan yang penting bukan. Jadi posting yang penting bukan yang penting posting. Makanya adik-adik semua mahasiswa hati-hati dengan postingan kita, karena itu adalah amal tidak kita. Dimanapun nanti kita bekerja, kita mau melamar pekerjaan, mau menikah, orang akan mencari tahu apa mungkin kita. Karena dari situlah orang akan melakukan. Untuk itu ada beberapa tips yang saya sampaikan untuk panduan menggunakan media sosial, menjaga privacy, ya, kemudian menjaga keamanan akun, menghindari hoax, kemudian juga hal-hal yang positif dan menggunakan seperlunya. Jadi jangan sampai membuat kita akhirnya tidak bisa tidur, akhirnya kita cemas. Apa yang membuat orang sekarang itu depresi? Karena dia membandingkan dirinya dengan orang. Wah, yang banget dia teman saya itu udah keluar negeri keluarga. Padahal dia kita pun edit. Itu akhirnya kita pun nggak mau kalah. Kita pun akhirnya melakukan di zaman online itu bisa pergi keluar negeri. Jadi jangan bandingkan diri kita dengan orang lain. Hiduplah sesuai level kita. Kalau hari ini uang gaji kita 1 juta, maka hiduplah dengan biaya itu 1 juta. Kalau hari ini gaji kita 5 juta, maka hiduplah gaji kita 5 juta. Ketika kita memaksakan diri, disitulah muncul hijaukan online juga. Hari ini yang mengerikan adalah kasus-kasus judi online yang akhirnya menyebabkan perceraian, pembunuhan, dan juga termasuk kasus-kasus game online yang menyebabkan kekerasan. Begitu dalam media sosial ada 6 hal yang mungkin kita bisa lakukan. Yang pertama, memulai dengan pantang dilakukan dalam media sosial, jangan memulai konflik dengan sengaja. Jangan curhat masalah pribadi, itu akan menjadi makanan santapan para cyber. Penjahat cyber, misalnya mengatakan aku dikhianati oleh pacarku sampai kehormatanku hilang. Itu akan menjadi orang yang penjahat akan mencoba menjadi buaya dan coba membantu kita, padahal dia juga justru ingin memperdaya kita. Atau rumah tangga, ada yang curhat suamiku tak perkasa, lalu bisa jadi ini menjadi santapan para penjahat seksual yang coba mengganggu. Jadi ada juga mengejek orang lain, itu namanya itu bisa jadi juga penghinaan. Kemarin lagi seorang politisi di Aceh yang dihina oleh seorang selebgram, influencer akhirnya ditangkap. Dia akan video orang berbagi ke apapun di mana perkataan dan bersikap terlalu. Dan seminggu saling dulu baru saling dulu. Sebelum jempol kita geser, maka coba kita baca dulu apa kontennya. Sampai setelah kita share, kalau kita tanya ini benar tak ya? Ini paling banyak orang melakukan. Apalagi sumbernya tidak jelas. Untuk itu tips sederhana adalah sesuaikan penggunaan visual dengan kebutuhan hidup kita. Contoh bagi yang memiliki hobi fotografi
fotografi atau membuat video dapat menggunakan media sosial atau YouTube, memiliki bisnis, ya, atau yang punya sekolah bahasa, dia bisa belajar bahasa asing dengan media sosial. Yang kedua, supaya tidak menjadi candu, batasi penggunaannya. Usahakan kita menjadwal waktu penggunaan media sosial pada jam dan durasi tertentu. Buat keseimbangan ya, antara fisik dan psikis, olahraga rutin seimbang. Apabila kebiasaan untuk sekedar melihat alamat home, kebiasaan sosial sulit dihilangkan. Cobalah alokasikan waktu buat kita berada di sekitar home atau menunggu antara untuk melakukan kebiasaan tersebut dengan mengalokasikan waktu buat tersebut, Anda bisa tetap mendapatkan informasi. Dan kalau baru mampu akses atau mengoperasikan perangkat digital saja, belum tentu mulai digital. Kita perlu belajar apa yang disebut literasi digital. Literasi itu penting agar kita bisa mencegah, mengetahui bagaimana dampak-dampak kesehatan mental kita dari digital ini. Dan yang terakhir adalah agendakan digital detox, bukan hanya untuk anak tapi untuk satu keluarga. Jadi coba waktu weekend atau libur para keluarga pasti juga pergi camping ke hutan yang ada sidang naik gunung supaya kita bisa mendetoksisasi pengaruh-pengaruh media sosial kita. Saya kira demikian dapat saya sampaikan apakah kekurangan yang bisa yang mau mendapatkan konten-konten psikologi, keluarga, nikahan, kesehatan mental bisa follow di Instagram saya di @muhammad_psg ataupun di TikTok di @iqbal_psikolog. Demikian yang dapat saya sampaikan. Makan tentang di sawah, makannya jangan sampai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Iqbal. Kalau di sana saya panggilnya Bang Iqbal ya. Pak Iqbal, makasih banyak. Bagaimana kalau orang Betawi bilang, bagaimana tadi pemaparannya? Iya, baik. Kedengeran ya? Forum pertanyaan langsung kepada Bapak Dr. Iqbal karena beliau masih ada di sini sambil kita menunggu pemateri berikutnya ya. Jadi teman-teman kalau lihat viti-viti beliau ini Masya Allah banget. Beliau berdua sama istrinya ya mendirikan rumah konseling. Jadi bisa dilihat di IG-nya. Oke, baik. Pak Iqbal, apakah masih bersama kami? Kayaknya udah nggak ada ya. Pak Iqbal? Masih kedengaran ya? Oh baik. Teman-teman mau bertanya nih Pak Iqbal. Ada beberapa teman-teman yang angkat tangan nih kayaknya mau bertanya. Boleh ya Pak Iqbal ya? Halo? Oke, siap. Baik, ada berapa yang mau bertanya teman-teman kita nih? Kita lihat dulu yang angkat tangan. Ada 1 orang, 2 orang, 10 orang. Kayaknya 2 dulu ya. Oke, 3 orang. Kita cukupkan di 3 orang dulu ya. Baik, silakan Abang boleh maju sambil sebutkan namanya. Ada sini Bu, kamera. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Geri Hasbullah, saya dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, dan saya bagian dari Araniri TV. Baik, saya di sini bertanya kepada pemateri tadi. Seperti yang kita ketahui, di sosial media sekarang, media-media yang berbau dengan hal-hal negatif itu sangat mudah viral. Bahkan sangat tidak terduga gitu viralnya, dengan sangat cepat. Nah, lantas pilunya kita banyak media-media positif yang yang dapat membangun diri kita sendiri, dapat membangun kreativitas kita, itu malah tertimbun oleh konten-konten yang negatif pula. Perlu kita ketahui, analitik sosial media pada saat ini sudah sangat menggila, dan analitik sosial media itu sudah tidak dapat diduga lagi. Kalau orang-orang sekarang bilangnya di luar BMKG gitu kan.
Jadi nggak dapat diperkirakan lagi gitu. Jadi pertanyaan saya untuk Bapak Iqbal, bagaimana cara membangun self protection di kala menggilanya analitik sosial media yang tidak dapat diprediksi? Terima kasih Pak. Terima kasih. Mau langsung dijawab Pak? Masih ada 2 lagi? Mau langsung dijawab aja atau kumpulin dulu? Suaranya agak kecil Pak, tolong digedein. Maaf ya Pak Iqbal, sebentar kami terkendala suara. Sebentar, kami besarkan dulu suara volumenya. Silakan, gimana Pak? Udah? Oke, mohon maaf Pak Iqbal tadi. Oh lanjut, baik. Pertanyaan kedua tadi hadir dari kawan kita. Ya silakan, boleh maju dulu. Terima kasih sebelumnya untuk kesempatannya. Jadi saya Cut Rini dari salah satu sekolah swasta di Banda Aceh. Nah di sekolah kami menemukan 2 permasalahan masyarakat, bahkan itu dari orang-orang dewasa gitu. Jadi pertanyaan saya, ketika sekolah dan rumah itu belum cukup optimal dalam menyelesaikan permasalahan ini, harusnya menurut pandangan Pak Iqbal, sejauh mana peran instansi pemerintahan atau peran negara itu sendiri dalam menyelesaikan kasus ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak. Satu lagi ya Bang Iqbal. Pak Iqbal, oke, siapa tadi? Siap-siap? Sudah diwakilkan? Oh, sudah diwakilkan. Berarti 2 orang tadi ya maju untuk memberikan pertanyaan 3 orang. Gimana Bang Iqbal? Perlu saya jawab apa? Bacain dulu pertanyaannya. Suaranya nggak ada nih Bang Iqbal, sebentar. Bapak tolong suara, volume narasumber kita tolong diiri dulu. Suara. Siapa Pak? Bapak volumenya kecil, udah. Halo, oke. Coba Pak, udah bisa diakses? Oke, siap. Udah dengar. Mau langsung dijawab Pak? Oke, siap.
cukup. Mati, mic-nya mati. Baik, Masya Allah, banyak banget ya ilmu yang hari ini kita jawab. Demikian jawaban dari Pak Iqbal, sehingga kayaknya kita bisa berlatih nih, kayaknya minta Pak Iqbal datang untuk ngelatih kami, kayaknya bikin konten-konten yang positif nih. Memang ya kalau sekarang anak-anak scrollingnya kan cuma video-video pendek ya, short gitu. Dan mereka kayaknya memang butuh sesuatu yang menyenangkan untuk otaknya gitu ya, nyaman gitu. Sehingga kadang-kadang kalau mengakses sesuatu yang berat, kayaknya jadi beban gitu, berat banget gitu. Teman-teman di sini siapa ngaku yang suka scrolling video-video pendek? Ada? Ada ya, nyamannya yang pendek-pendek yang dilihat atau yang panjang durasinya? Yang pendek-pendek ya, lebih asik dan lebih dapat kena gitu ya. Betul apa yang disampaikan oleh Bapak Iqbal tadi. Jadi kayaknya kita memang harus kreatif untuk bisa membuat konten-konten positif dengan tadi tuh mungkin durasi yang lebih sebentar dan lebih tepat gitu ya, lebih dapat gitu. Oke, baik. Jawaban pertama dan jawaban yang kedua sudah dijawab dengan baik oleh Pak Iqbal ya tadi. Jadi kalau pemerintah mungkin kita harapkan dibuat kurikulum dan juga proteksi akun. Juga ada rehabilitasi untuk anak-anak yang sudah kadung terpapar oleh gadget atau narkolepsia tadi. Baik, terima kasih pertanyaannya. Terima kasih banyak Pak Iqbal. Pak Iqbal masih sama kita? Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Iqbal atas hadirnya, atas ilmunya, Masya Allah, moga menjadi keberkahan buat Bapak dan juga buat kami semua. Makasih banyak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepukan dulu untuk Pak Iqbal. Masya Allah, baik, luar biasa ilmunya. Teman-teman di sini ada yang baru tercerahkan terkait dengan gadget atau memang sudah biasa mendengar informasi tentang gadget nih? Ada yang baru tercerahkan? Ya, dampaknya luar biasa ya. Ternyata dampak yang bisa pengaruhi itu banyak banget dimensinya, di keluarga, pendidikan, pribadi, kesehatan mental dan sebagainya. Jadi memang PR-nya adalah kemampuan kita untuk menahan jempol. Ya, menahan jempol atau jari jemari untuk bisa mengetik status ya yang terkait mungkin akan menyindir orang lain dan sebagainya yang kira-kira akan menimbulkan efek negatif tidak hanya bagi kita tapi juga orang lain ya. Nah, ini salah satu proteksi tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Iqbal ya, teman-teman semua sudah akses, sudah dengar. Saya juga menyapa para peserta seminar yang hari ini berada di ruang Zoom. Apa kabar? Semoga sehat-sehat. Sehat ya? Oke, sehat gitu jawabnya. Baik, meningkat selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari narasumber yang kedua. Ya, hari ini kita akan juga mendengarkan bagaimana materi tentang pentingnya menjaga kesehatan di era digital bersama Ummu Jihad Rafika Majid, seorang konselor keluarga muslim, founder Kobar dan muslimah berilmu. Beri tepukan dulu. Baik, selamat datang. Ya, silakan kita persilakan Ummu Jihad Rafika Majid, saya izin untuk membacakan CV-nya. Jadi teman-teman, para peserta seminar semua, beliau adalah founder dari Kobar Islamic Academy, juga muslimah berilmu, Islamic Parenting dan Marriage Enthusiast. Beliau ibu dari 3 orang anak, 1 putra dan 2 orang putri, berdomisili di Banda Aceh, dan suami beliau bernama Bapak Lukmanul Hakim. Skill dan entusiasnya, beliau merupakan seorang Muslim Child and Family Enthusiast, mentoring Islamic Healing, event organizer, leadership management, public speaking dan graphic design. Pengalaman beliau sebagai pemateri kajian remaja, konsultan pendidikan untuk manajemen ma'had, penyuluhan trauma healing, tim media Islamic Relief, support system of women and child Aceh, dan juga pernah melakukan workshop with Eli Risman dan EKBH ya. Nah, pendidikan formal dan non formal, beliau pernah belajar
Ini pendidikan forum mungkin ya, Bachelor of Nursing Cuknya Din Banda Aceh tahun 2004, Student of Psychology Muhammadiyah University Banda Aceh, Sekolah Certified Counselor atau Academy Trainer di tahun 2021, Student of Salwa University, Darul Lughah Al-Arabiyah Aceh, Student of Messenger Pitch Academy, Tolibah HSI Ustadz Abdullah Roy. Masya Allah banyak banget. Ini kita tunggu nih ilmunya, serinya kayaknya bergizi banget ya, berdaging banget nih. Dan masih banyak yang lainnya nih kayaknya, sertifikatnya juga banyak banget. Masya Allah kalau disebutin kayaknya waktu kita nggak cukup. Baik, tidak berpanjang kata, kami mohonkan kepada Umi Jihad Rafika Majid untuk bisa menyampaikan materi yang insya Allah pastinya luar biasa. Kepada Umi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jal. Kita memujinya dengan segala kesempurnaan dan nikmat serta hidayah yang diberikan kepada kita. Dan di antara dua nikmat yang Allah berikan pada kita pada hari ini, yakni nikmat sehat dan waktu luang, yang mana kita manfaatkan untuk sama-sama berbagi ilmu, ya, yang tentunya kita harapkan adalah bisa bermanfaat untuk diri kita, dimudahkan kita dalam mengamalkan, dan juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga orang-orang yang berjuang, ya, berperan untuk menjadi an-nusrah, penolong agama Allah, dan juga kita semua di sini dengan peran kita masing-masing, dan tentunya tidak bisa dianggap remeh walaupun kita memiliki gelar hanya sebagai seorang ibu rumah tangga, tapi sejatinya ibu rumah tangga adalah profesi yang paling tinggi, dan apapun jenjang pendidikan kita, semua kita akan kembali untuk menjadi seorang ibu. Begitu juga dengan teman-teman mahasiswa di sini, ya, juga dengan perannya menjadi generasi penerus bangsa untuk memperbaiki, ya, apa-apa yang mungkin sebagian telah dirusak oleh orang-orang yang ingin merusak, ya, agama kita, terutama Islam di sini dengan teknologi, ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh salah satu narasumber kita, Bapak Iqbal, ya, bahwasanya digital ataupun gadget ini seperti, ya, dua pisau gitu, ya, seperti dua mata pisau, bisa memberikan manfaat atau justru dia bisa menikam kita. Ya, yang saya hormati di sini Ketua DWP UIN Araniri, ya, Ibu Sofiatuddin Syah, ya, Masya Allah, beliau yang mengundang saya, terima kasih untuk Bu Sofia. Kemudian Ketua PSGA ada Ibu Dr. Nasriah MA, ya, sebagai juga sebagai Ketua PSGA, dan juga di sini ada pengurus Dharma Wanita dan juga para tamu undangan serta peserta yang hadir pada pagi menjelang siang hari ini. Saya mengucapkan terima kasih telah berkenan mengundang saya, dan insya Allah di sini kita akan membahas tema di sesi kedua, yaitu menjaga kesehatan mental di era digital. Nah, ketika kita bicara tentang kesehatan mental, maka ini menjadi ilmu yang kita baru ketahui di era-era digital, ya. Dulu mungkin kita tidak mengenal, bahkan mungkin ketika saya sharing dengan salah satu teman saya, seorang psikolog, tentunya yang berada di Aceh, kesehatan mental di Aceh belum terlalu mengambil perhatian, ya. Tahun 2018 saya pernah bersama dengan teman saya, itu saya pernah ke kantor wali kota, ya. Di situ saya
menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan maksud saya di sini, coba pemerintah untuk mengambil porsi ya dari program-program yang diadakan pemerintah terkait dengan jiwa gitu, terkait dengan kesehatan mental, bahwasanya kita nggak bisa abai terhadap kesehatan mental gitu ya. Kesehatan mental mempengaruhi kepada kesehatan fisik. Kalau sakit fisik ya, sakit fisik kita ikhtiar berobat ya ke dokter. Setelah kita berobat, misalnya luka, katakanlah luka di bagian fisik, kita obatin, dikasih obat sama dokter, kita berikhtiar dan berdoa kepada Allah, sembuh. Begitu sembuh lukanya, kita nggak merasakan kesakitan lagi, gitu udah. Tapi adapun ketika kita merasakan sakit secara mental, maka tidak hanya mental saja yang sakit, fisik pun ikut merasakan sakit. Nah, sehingga apa? Makanya pada orang-orang yang bunuh diri ya, banyak ya, kita mungkin di Aceh sendiri termasuk udah menjadi suatu fenomena gitu ya. Nah, makanya pada kasus-kasus orang yang bunuh diri kok mereka berani gitu menyayat gitu ya, menyayat jarinya. Kenapa kok menyayat bagian lengannya? Kenapa kemudian nggak merasakan sakit? Karena sakit mental itu lebih menyakitkan dari hanya sakit fisik. Di sini kita tidak menyepelekan sakit fisik, tapi sakit mental itu efeknya lebih dahsyat. Nah, jadi gambarannya seperti ini yang paling sederhana. Ya, teman-teman di sini ketika di rumah, ya ibunya ataupun orang tuanya marah, ya ada konflik lah di dalam rumah. Ketika pergi kuliah, kira-kira bisa ngerasa nyaman nggak? Hah? Karena kenapa? Karena kita masih ke bawah pikiran, di dalam rumah ada konflik dengan orang tua. Jadi kita belum peace ya, jiwa kita belum damai. Tapi kalau teman-teman misalnya yang laki-laki jatuh dari motor, luka di bagian lutut, masih bisa jalan untuk kuliah. Kira-kira mengganggu ke aktivitas pikiran nggak ketika pergi kuliah? Paling cuma fisiknya aja kan, paling jalannya cuma pincang, tapi tetap bisa untuk beraktivitas, misalnya belajar, mengikuti pelajaran dengan baik, fokus. Nah, beda ketika kita ada konflik dari sisi jiwa ataupun mental. Nah, ini makanya perlu edukasi lebih intens gitu ya. Nah, kemudian pembahasan kita pada hari ini ada 6, walaupun ini sebenarnya sudah saya pangkas karena bicara kesehatan mental, Bunda, dia nggak bisa hanya sekedar, ini masih permukaan, banyak sekali hal yang harus kita urai di dalamnya. Nah, di sini Mas, ibaratnya kalau bicara MK kesehatan mental ini masuk yang 01-nya. Ya, nah, jadi kita masih bicara definisinya, dan yang berkaitan dengan gen Z-nya apa, kemudian ciri-cirinya, penyebabnya, dampak sosial, dan how to solve-nya, bagaimana gitu ya. Nah, baik, oke. Di sini boleh angkat tangan yang Gen Z, Gen Z. Gen Z. Ya, yang Gen Z boleh angkat tangan. Yang Gen Z kok malu-malu, boleh gini ya, saya pengen tahu yang Gen Z. Gen Z itu adalah generasi yang lahir tahun 1090, yang 90 ke atas sampai 2000 yang merasa. Oke, sebelum Gen Z, Gen Y yang kelahiran 80 70-an. Gen Y mana Gen Y yang 70 80-an? Ketahuan nih dari umur. Oke, yang boomer 60-an. Yang belum nggak ada ya. Berarti kita antara kisaran Gen Y sampai Gen Z. Gen Z lebih mendominasi. Sesuai gitu ya. Nah, Gen X itu pertengahan antara Y dan Z gitu. Nah, jadi kita lihat pada Gen Z apa yang terjadi? Di situ nggak jalan ya. Nggak jalan di situ, mungkin bisa dibantu. Oke, nah pada Gen Z ya, itu generasi yang tumbuh dengan teknologi internet dan sosial media yang begitu banyak, gitu ya. Jadi muncrat di mana-mana ada sosial media. Nggak usah kan kita orang dewasa, anak-anak yang kelahiran tahun 2000 atau 90-an, begitu lahir mereka sudah terpapar gadget, betul? Begitu lahir ya. Oke, begitu bayi lahir apa yang kita lakukan? Cekrek, foto, kirim ke grup keluarga. Alhamdulillah telah lahir anak kami yang ketiga. Dia lahir sekian menit ke dunia, dia langsung terpapar dengan gadget. Zaman saya dulu, anak-anak generasi 80-an belum ada, dan saya baru kenal gadget, itu pun HP titut
tahun 2002 kalau saya. Ya tergantung finansial juga. Nah ya, mungkin yang kalau misalnya finansial ke atas udah 2000 tuh udah ada. Nah, jadi saya baru kenal gadget 2002 dan itu pun yang titnut gitu ya. Nah, teman-teman di sini bukan lagi kenal gadget, tapi gimana caranya bisa upgrade gadget ya. Dari misalnya udah keluar HP apa? Yang terbaru sekarang udah keluar HP apa? Oh, iPhone, pada sebut iPhone, sebut merek 15 ya. Nah, jadi gimana caranya upgrade walaupun baru beli yang 14, gimana caranya bisa upgrade ke 15? Subhanallah, gitu ya. Inilah teknologi anak-anak Gen Z. Oke, kita lihat masih bicara secara umum, nanti kita akan lihat dampaknya. Nah, kemudian anak-anak Gen Z ini juga Masya Allah pengetahuan mereka lebih luas. Ya, limada? Kenapa? Karena ya informasi mudah diakses, benar? Iya, apa-apa itu gampang sekali. Kalau kita dulu mau bikin jurnal aja, skripsi itu cari informasinya kita harus pergi ke komputer, rental dulu ke rental komputer. Saya dulu gitu, bahannya itu harus buka buku kakak kelas dulu ya, kakak letting gitu ya, buka untuk ngelihat skripsi kakak letting. Kalau sekarang teman-teman apa teman-teman lakukan? Suruh bikin jurnal sama dosen. Cari bahannya di mana? Ya, cari bahannya di Mbah Google maksudnya ya kan? Nah, atau nanya sama siapa? Hah, nanya sama Kak GPT ya? Ya. Hah? Atau enggak ada yang tahu nih? Hah? GPT, chat GPT tahu? Nah, ya itu udah jadi rahasia umum. Sebelum beberapa bulan yang lalu masih rahasia, masih hidden gem. Sekarang udah cari informasi jawab chat GPT. Sebutkan 5 contoh ini, apa yang termasuk jurnal, muncul semua. Begitu cepat informasi. Bahkan anak-anak Gen Z yang masih, jangankan teman-teman seusia sudah kuliah, yang masih kecil saja mereka itu udah lebih jago mereka ketimbang kita orang dewasa ya. Kita belum tentu semua bisa mengoperasi ini HP, tapi anak kita ini gini nih, ini gini nih caranya, ini gini. Nah, gitu ya. Kemudian anak-anak Gen Z suka berinteraksi di dunia maya. Saham lah? Benar atau tidak? Benar? Fakta atau bukan? Iya ya. Jadi suka berinteraksi di dunia maya. Akhirnya muncullah sesuatu hal yang baru. Anak Gen Z disebut juga generasi introvert katanya. Generasi introvert yang senang berselancar di dunia maya dan kemudian menjadi antisosial. Tapi saya yakin teman-teman di sini enggak ya, masih bisa mengendalikan diri, benar? Oke, alhamdulillah. Nah, kemudian suka yang instan, malas berpikir. Ini setuju enggak teman-teman? Hah? Ya, setuju ya? Ini gimana Bu dosen? Pada setuju nih mahasiswanya. Berarti kalau dikasih tugas nanti mereka ketika suruh presentasi ke depan ya, bisa-bisa yang mereka presentasikan itu mereka cuma baca doang. Ketika ditanya maksudnya apa, nggak tahu karena tadi hasil copy paste ya. Suka yang instan. Teman-teman, nggak semuanya yang instan itu baik ya. Dulu orang-orang terdahulu ini para dosen yang sudah profesor, untuk mendapatkan gelar profesor mereka harus sekolah yang jauh, mereka harus bikin banyak sekali ya, jurnal, tesis dan segala macam. Nah, sekarang dengan kemudahan teknologi, jangan sampai membuat kita menjadi orang yang lazy mind. Lazy mind itu apa? Malas berpikir. Padahal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya ada pada apa? Akalnya. Ya. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an hanya kepada manusia, afala ta'qilun afala tatafakkarun. Hanya kepada manusia. Bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Just for human, hanya untuk manusia. Allah nggak sebutkan itu kepada makhluk lain, karena makhluk lain Allah nggak kasih akal. Maka jangan sampai kita kemudian menciutkan akal kita karena tergerus oleh teknologi. Tamam? Kemudian apa? Immaturity emosional. Setuju nggak? Ketidakmatangan secara emosi, mudah tantrum, gampang sekali kemudian apa? Tawuran, bergelut,
sedikit ada pemicu, ada gesekan langsung emosi. Dan yang paling fatal adalah ketika ada tekanan emosional, ya, mengambil jalan pintas tadi. Mulailah depresi, ya, kemudian apa? Muncul ide-ide negatif, ide-ide yang kemudian melanggar syariat karena tadi otak fikirnya, si prefrontal cortex-nya itu enggak dia aktifkan, lebih kepada diaktifkan dari sisi otak emosinya. Maka orang-orang yang punya kemampuan interaksi yang baik, mereka punya kecerdasan emosional yang baik, gitu. Jadi kata kuncinya adalah kalau mau interaksi kita baik, maka belajarlah untuk memiliki kecerdasan emosional yang baik, ya. Kemudian apa? Anak-anak Gen Z minim privacy. Benar? Iya, jadi kira-kira gimana? Apa-apa? Apa-apa posting gitu ya. Sebenarnya nggak ada masalah ketika yang kita posting itu ilmu, sharing. Tapi kemudian yang menjadi masalah adalah ketika kita flexing. Apa itu flexing? Pamer. Contohnya pamer apa? Pamer iPhone. Oke. Nah, ya jadi ya, karena minim privacy tadi, punya banyak sekali akun sosial media sehingga membuat kita jadi apa-apa posting dan itu membuat seseorang ketika terus-menerus dilakukan jadi adiktif, kecanduan. Sehari aja dia nggak buka sosial media, ya jadinya apa? Gelisah, ya. Nah, kemudian rentan mengalami mental illness ataupun gangguan mental, ya. Karena itu tadi minim privacy, semua di-share ya, oversharing. Kemudian apa? FOMO, ini istilah zaman now, yaitu fear of missing out, takut ketinggalan zaman. Nah, itu tadi ya, orang pakai 15 Pro Max, kita harus pakai 15. Orang pakai apa lagi? Yang terbaru, tas branded, pokoknya kita harus pakai. Teman-teman kita udah pakai ini, kita harus upgrade. Nah, padahal sebenarnya gak ada masalah kalau memang HP kita, misalnya kalau dari sisi biasa style itu kan lebih kepada barang ya. Nah, padahal gak ada masalah kalau memang kita, jadi gini, prinsipnya adalah ketika kita menggunakan sesuatu itu lihat pada apa teman-teman? Fungsinya ya. Nah, misalnya saya sebagai seorang di sini saya lebih, karena saya punya akademi online, saya banyak aktivitasnya itu di online gitu ya. Nah, saya butuh perangkat yang memorinya besar. Dan ketika saya cari, ibaratnya kita harus tahu dulu need and want-nya. Ini butuh atau ingin. Nah, gitu ya. Nah, itu benar-benar bisa dipahami. Kemudian self proclaims. Ini apa? Mudah sekali mengklaim, self diagnosis, gampang baca informasi di Instagram misalnya. Gejala bipolar, gejala NPD. Ini kayaknya ada deh di aku. Nah, kita mudah sekali self diagnosis. Ini kayaknya aku mengalami depresi deh. Paham ya? Nah, maka kenapa kita perlu filterisasi? Tidak semua hal-hal, informasi-informasi di sosial media itu bisa kita terima mentah-mentah, butuh yang namanya filterisasi. Dan filterisasi ini mengaktifkan apa teman-teman? Mengaktifkan si otak. Ayo, otak apa? Otak fikir kita, gitu ya, kemampuan berpikir. Oke, kita masuk kepada kasus di sini ya. Nah, ini fakta yang terjadi dan tentunya kita nggak bisa anggap sepele. Bisa jadi generasi-generasi kita akan mengikuti ketika ini menjadi suatu hal yang biasa dan kita di sini sebagai akademisi pemerintah abai terhadap hal ini atau hanya sekedar ya udahlah ini udah berlalu beritanya, nggak bisa dianggap sepele. Justru ya misalnya kayak pada kasus bunuh diri, ketika dianggap sepele banyak mungkin orang-orang dengan permasalahan mental dan dia mengambil shortcut, jalan pintas untuk menyelesaikan masalah, akhirnya dia melakukan apa? Bunuh diri. Yang Aceh sebagai ya negeri syariat Islam, kita tahu bahwasanya dalam Islam sendiri bunuh diri itu hukumnya apa ya? Hukumnya apa? Hukumnya haram dan jelas dosanya ya. Gak ada kemudian pengampunan bagi orang-orang yang bunuh diri. Ini perlu diambil perhatian besar bagi kita. Jadi kita nggak bisa, maksud saya teman-teman ketika punya teman yang bermasalah, ayolah jadi caregiver, setidaknya peduli aja. Nah kebanyakan kita ya
itu ketika ada teman ya, bukan menyapa perasaannya, tapi malah ada bully secara verbal, mengejek, toksik positif gitu ya. Kita memberikan motivasi, alah kayak gitu aja lemah gitu ya. Itu kita tujuannya untuk motivasi, tapi yang terjadi apa? Gak semua orang punya mental tangguh. Ketika diucapkan seperti itu, yang terjadi adalah aku gak berharga. Temanku bilang aku gak boleh lemah, tapi aku rapuh sebenarnya. Maka ganti kalimat tadi dengan kalimat apa? Gimana perasaannya hari ini? Baik, hatinya sehat. Ya. Kalau butuh bantuan jangan sungkan ya untuk sharing. Nah itu kan lebih menenangkan daripada kita alah gitu aja kayak lemah. Ayo harus tangguh, gak boleh rapuh. Nah makanya dalam teknik konseling sendiri pun ada tahapannya. Jadi teman-teman, ada satu klien, dia datang kepada saya bawa cutter. Nah, dia dalam kondisi PTSD, depresi, PTSD, psikotik, trauma, ya, post traumatic stress disorder, tapi psikotik, dia halusinasi. Jadi ketika temu dengan saya, tatapan di awal itu kosong, dia cuman gini, aku capek. Aku boleh bunuh diri enggak? Tapi dia enggak natap saya, aku boleh bunuh diri enggak? Nah, bayangkan kemudian, tapi itu case-nya online teman-teman, lebih ini lagi ya bagi saya gitu sebagai caregiver di sini lebih ini lagi karena online kita nggak bisa ada physical touch ke dia. Jangan dong, jangan, kita nggak bisa langsung cegah gitu. Nah maka di sini kita ya mohon kepada Allah, kita pakai teknik konseling tentunya bagaimana dia kemudian sadar bahwasanya perbuatannya itu. Nah ketika dia bertanya saja, aku boleh bunuh diri nggak? Apa yang sebenarnya yang sedang dia lakukan? Seek helper, dia butuh pertolongan. Jadi jangan abai. Ada seorang suami, ini di Aceh teman-teman, dia ngomong ke istrinya seperti ini, Kah Sabe bunuh diri, pokoknya gini, kamu selalu bunuh diri, kamu nggak tahu ya bunuh diri itu dosa. Si istri tadi mengalami apa? Postpartum depression. Nah, ada ucapan seperti itu, si suaminya ini seorang ustadz. Nah, jadi dari sisi agama kan jelas ya, tapi bukan betul secara hukum salah. Tapi enggak hanya dari sisi itunya saja yang kita sentuh. Orang bermasalah ya, ketika ada tekanan dia akan semakin melakukan hal-hal yang nekat. Maka sapa dulu perasaannya. Nah, kebanyakan dari kita kurangnya menyapa perasaan gitu ya. Nah, kemudian saya mau nanya nih, apa kabar mental Gen Z? Gimana teman-teman kabar mentalnya? Hari ini baik? Baik ya? Siap menjalani kuliah sampai akhir? Siap berkompetensi? Siap menghadapi tekanan? Siap menghadapi tantangan digital? Siap ya? Maka untuk siap kita butuh yang namanya apa? Bekal ya. Orang mau kuliah bawa bekal buku. Maka untuk menghadapi tantangan zaman, untuk menguatkan mental kita butuh yang namanya bekal. Maka kita harus paham dulu sehat mental itu apa? Sehat mental adalah kondisi di mana seseorang memiliki kesejahteraan yang terlihat dari apa? Kemampuan menyadari, kalau menurut WHO ya, yang saya bacakan menurut WHO, kemampuan untuk mengatasi tekanan hidup yang normal dan mampu produktif dan bisa berkontribusi kepada komunitasnya. Nah, kalau bahasa sederhananya saya sederhanakan adalah kesehatan mental itu kemampuan seseorang untuk ya menyesuaikan dirinya dengan orang lain, masyarakat, lingkungan, dan sehat secara apa teman-teman? Secara fisik, psikis, emosi, dan sosial. Nah, jadi kalau dalam ilmu psikologi ada namanya perilaku normal dan abnormal. Perilaku normal yang mana dia itu ketika dia bersikap ya, bertingkah itu sesuai dengan batasan, baik itu dari norma agama, masyarakat ya, sehat yang mana diakui secara umum, secara fisikal ya, kemampuan berpikirnya. Adapun ketika abnormal berarti sudah melewati dari batas norma-norma, baik secara agama, sosial, kemasyarakatan, dan juga secara umum dirinya gitu. Dan itu kita biasanya terlihat secara fisik. Nah, maka ketika kita mau tahu apakah saya sehat secara mental, cek fisik kita, cek psikis kita, emosi kita.
Nah, sosial kita bagaimana, interaksi sosial kita? Apakah kita termasuk orang yang bisa berinteraksi sosial atau kita antisosial? Ya, lebih memilih di dalam rumah, berarti ada yang bermasalah dengan diri kita, gitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri dari sehat mental itu sendiri apa teman-teman? Ciri-ciri sehat mental yang pertama adalah sehat secara fisik, ya, dia mampu berinteraksi sosial dengan baik dan mampu mengendalikan emosinya dengan baik. Nah, kemudian apa? Memiliki sikap positif terhadap dirinya. Ada self concept yang positif terhadap dirinya. Nah, dia tidak melihat, nggak mudah mencela diri, aku bodoh, aku nggak berharga. Nah, jadi orang yang sehat mental dia akan melihat dirinya sebagai suatu hal yang positif dan dia kembalikan kepada apa? Ketentuan Allah. Oh, ini mungkin jalannya dari Allah, tentu ada hikmah di dalamnya. Dia akan lebih mengedepankan husnuzon daripada dzon ataupun prasangka-prasangka, sehingga apa? Menyebabkan dia untuk mencela dirinya. Kemudian apa? Memahami hakikat diri dan hakikat hidup. Nah, ini yang kemudian, oke, sekarang saya mau nanya sama teman-teman, apa tujuan Allah menciptakan kita di dunia ini? Oke. Ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi teman-teman, ketika kita ma'rifatullah, ketika kita ma'rifatun nas, maka kita akan ma'rifatullah. Ketika kita mengenal diri, maka kita akan mengenal Allah. Maksudnya apa? Apa hubungannya dengan sehat mental? Orang yang mengenal Robnya, dia punya yang namanya apa? Batasan untuk tidak melampaui batas melakukan sesuatu yang melanggar syariat. Entah itu misalnya dia melakukan bunuh diri atau hal-hal yang dilarang oleh syariat. Nah, kemudian apa? Memiliki konsep diri yang baik, self love, menerima diri dengan apa? Rasa syukur, bersyukur dia kepada Allah, gitu ya. Nah, tidak mudah insecure ketika ada orang lain, misalnya kalau kata Pak Iqbal tadi, orang jalan-jalan ke luar negeri, kita yang insecure, kita yang kemudian hasad, gitu ya. Kemudian apa? Mampu bertumbuh ke arah yang lebih baik, memiliki self control yang baik dan self defense mechanism. Ya, jadi ada kemampuan untuk mempertahankan diri ketika ada tekanan, stres, ataupun kondisi-kondisi psikis yang menekan dirinya, dia punya pertahanan diri untuk bisa mengendalikan, ada self reliance-nya sangat baik gitu. Nah, semua ini ya bukan hanya sekedar dia dapatkan serta-merta tanpa adanya upaya, ya, maka harus diikat. Jadi gini, yang harus diingat adalah sehat mental yang paling utama yaitu kita mampu beribadah kepada Allah dengan mindfulness, dengan penuh kesadaran, khusyuk, hati yang bersih, fisik kita kokoh, kuat. Maka tujuan kita makan bukan hanya untuk sekedar kenyang, tapi apa? Untuk bisa beribadah kepada Allah. Tujuan kita sehat psikis, menjaga kesehatan mental kita, tujuannya bukan hanya sekedar menyehatkan psikis kita, tapi agar kita bisa khusyuk beribadah kepada Allah. Karena hakikatnya diri kita ini seorang apa? Hamba. Dan tugas seorang hamba adalah beribadah kepada Allah, itu yang utama. Maka saya selalu bilang ke anak-anak saya, kamu main boleh, silahkan aktivitas dalam perkara-perkara dunia, tapi ingat, tugas utama kamu di dunia adalah sebagai seorang hamba. Kullu, semua kita. Maka kita harus tahu bahwasanya kedudukan Allah itu menjadi satu-satunya, ya, yang paling tinggi. Sehingga apa? Akan mempengaruhi kepada kesehatan mental kita, antara religiusitas seseorang dengan kesehatan mental itu saling berkaitan untuk menguatkan, ya, self reliance kita. Nah, dari khusyuknya kita beribadah, fisik yang kuat itu implementasinya tercermin dari kepada apa teman-teman? Kepada akhlakul karimah, kemampuan untuk berinteraksi dengan baik gitu. Akhlak itu kan tercermin dengan apa? Sikap kita, muamalah kita. Ya, orang nggak tahu akhlak kita sampai kita kemudian menunjukkan, ya, dari cara kita bicara, dari cara kita bersikap. Nah, itu ya. Nah, kemudian yang perlu dipahami bahwasanya kita ini sedang darurat kesehatan mental. Gitu ya. Setuju atau tidak setuju, kita ini sedang berada di darurat kesehatan mental di era digital. Nah, kita lihat persentase depresi itu sebesar 6,2%. Kemudian apa? Kecenderungan untuk self harm, menyakiti diri ataupun sampai ke bunuh diri itu mencapai 80 sampai 90%, ya.
Dan rata-rata pada kalangan mahasiswa itu 6,9% itu mempunyai ide untuk bunuh diri dan 3% itu melakukan percobaan bunuh diri. Nah, ini penyebabnya apa? Banyak sekali, tekanan di bidang akademi, bullying dari temannya, permasalahan keluarga dan faktor ekonomi, gitu ya. Nah, kita lihat penyebab gangguan mental di era digital. Yang pertama ada persaingan skill, ya. Persaingan skillnya dengan siapa, teman-teman? Dengan siapa persaingan skill? Dengan teman? Enggak, kita sedang di era digital. Persaingan skillnya dengan si AI salah satunya, betul? Ya, AI sekarang udah ada yang bentuk kayak manusia. Kadang kita nggak percaya ini beneran AI ini, ya. Ada pernah nggak lihat manusia robot wanita tapi mirip banget kayak manusia gitu. Nah, teman-teman setelah lulus kuliah apa kemudian mindsetnya? Cari kerja kah? Ayo, ya, kembangkan skill, asah skill. Jangan sampai kita kemudian, ya, si AI mungkin dia bisa, dia yang jadi asisten untuk bisa menjawab si Google tadi, dia yang termasuk AI itu apa aja? Contoh AI, ya, artificial intelligence, art, ya, ChatGPT salah satunya, robot, mesin robot, kemudian apa lagi tuh? Yang Siri kalau di iPhone, yang Google, kamu tahu nggak di mana? Pernah kan? Anak-anak kita kadang suka karena dia belum bisa ngetik, Google, kamu, orang tua kamu siapa? Nah, itu juga masuk dalam AI, ya. Kalau kemudian kita nggak punya skill, maka kita akan diambil semua oleh si AI tadi. Tapi ada satu yang nggak bisa diambil oleh AI, apa itu teman-teman? Akhlak, ya. Maka itu yang harus kita jaga. Kemudian apa? Penyebab lainnya adalah tekanan dan tuntutan dari teknologi, gitu ya. Contoh yang baru ditutup kemarin apa? Sama pemerintah, TikTok Shop. Ada pro dan kontra di dalamnya, ya. Ada yang kontra mengatakan kasihan yang orang-orang yang berjualan di dunia nyata, ya. Dunia nyata kasihan karena mereka enggak, padahal sebenarnya harusnya nih ya, kalau kita berada di zaman teknologi, kita pun harus belajar. Enggak bisa kemudian kita menyalahkan teknologi. Teknologi dia akan semakin meningkat ke depan. Ini bahkan diprediksi 2030 itu kayak puncak-puncaknya teknologi. Nah, maka kita nggak bisa kemudian, bukan berarti saya kemudian setuju tidak setuju ditutup itu, enggak, tapi ini kita bicara teknologi, teman-teman. Mau nggak mau orang di pasar harus menguasai teknologi, ya. Dia cari, buka kerannya, dia jualan offline juga, dia jualan online juga, gitu ya. Nah, kemudian apa? Ketidakseimbangan cara kerja otak karena terlalu banyak berlayar. Jadi ada ketidakseimbangan cara kerja di otak karena stres tadi, tekanan dan hal lainnya, ya. Kemudian apa? Finansial ataupun gaya hidup yang terlalu tinggi, ngikutin tren tadi biar jangan ketinggalan. Nah, kita udah mau selesai ya teman-teman. Ini dampak sosial media untuk kesehatan mental. Yang pertama adalah kecanduan digital, stres digital, kemudian cyberbullying, sexual crimes, ya, sexual harassment, kemudian ada PMO. Nah, teman-teman tahu nggak ini istilah-istilah ini? Kalau kecanduan digital kita udah tahu, silakan cek ke diri sendiri. Ya, apakah kita mampu untuk tidak bersosial media dalam satu hari? Mampu nggak teman-teman? Mampu di lisan atau mampu di perbuatan? Nah, oke. Kemudian stres digital, ya seperti kata Pak Iqbal tadi, kalau HP ketinggalan, lebih milih tinggal HP apa dompet? Nah, ya kan? Itu dampak dari sosial media. Tapi sebenarnya bukan suatu hal yang menyalahin juga. Kalau ditanya saya lebih milih tinggal dompet. Kenapa? Karena di HP ini mobile banking, kalau nggak ada uang bisa bayar digital kan gitu ya. Nah, Masya Allah ya, semua ada di sini, tapi hati-hati kita tetap perlu juga mawas diri. Kemudian cyberbullying, ya, manipulasi data tadi, ya, fake account, kemudian kita membuli orang lain. Yang kadang-kadang teman-teman, yang bully kita itu anak-anak SD. Mereka pakai fake account, manipulasi data, mereka keluarkanlah kata-kata yang kasar. Nah, bayangin,
Dan akhirnya kita jadi mental down gitu. Padahal yang bully kita anak SD, kalau ketemu kita secara langsung dia belum tentu berani gitu ya kan. Nah kemudian apa, sexual crimes ya, adanya pelecehan seksual, kejahatan seksual di sosial media. Dan ini banyak sekali terjadi. Sebenarnya enggak seperti itu pun. Tahun sebelum COVID, saya ada ngisi di salah satu sekolah di Banda Aceh, SMA. Itu si anak perempuan tuh ngomong gini, Ustazah, aku ini simpanan om-om. Nah, aku ini simpanan om-om. Aku kesel karena orang tuaku masukkan aku ke dalam boarding school, katanya gitu. Jadi itu terjadi di Banda Aceh dan jauh hari sebelum COVID gitu. Nah bayangkan bahwasanya kita nggak bisa abai. Kenapa? Karena ada anak-anak kita juga yang ketika kita sudah nggak ada, bisa jadi mereka juga terpengaruh. Oleh karena itu harus strong from home. Ya, kuatkan dari dalam rumah gitu ya. Nah kemudian apa? PMO, yaitu apa? Pornografi, masturbasi, dan orgasme. Ada klien saya usia 16 tahun teman-teman, dia kecanduan PMO ini. Dia datang ke saya mau gimana caranya biar nggak kecanduan. Tahu nggak dari mana pertama kali dia kecanduan pornografi? Mohon maaf ya, saya harus mengatakan ini, tapi ini juga hati-hati buat kita orang tua. Ketika dia tidak sengaja melihat orang tuanya sedang melakukan hubungan, tidak sengaja. Akhirnya dia penasaran, dia bukalah itu HP, dia cari sampai akhirnya dari pornografi dia kecanduan masturbasi dan orgasme. Nah kalau kita ini udah ibaratnya ketika kita belajar tentang otak, bagaimana otak-otak orang yang sudah terkena pornografi itu seperti mobil yang ditabrak hancur sehancur-hancurnya. Kira-kira untuk mengembalikan mobil itu lagi butuh waktu berapa lama? Lama sekali. Nah makanya ya jangan abai. Kemudian overload informasi. Ya, terlalu banyak informasi, tsunami informasi yang kita terima. Kemudian manipulasi data diri dan yang paling parah adalah menyebabkan gangguan kepribadian, gitu ya. Oke, ini yang terakhir cara menjaga kesehatan mental. Nah, ya teman-teman mungkin di sini juga sudah dapat tadi dari Pak Iqbal, karena saya juga ikut mendengar tadi ketika yang disampaikan oleh Pak Iqbal. Pertama adalah tetapkan batasan berlayar, kemudian lakukan digital detox sosial media bila perlu seminggu. Nggak usah, misalnya teman-teman punya berapa sosial media? Sosial media di sini misalnya Instagram, TikTok, Facebook, apa lagi? Cuman 3 itu ya? Hah? Oke, anak Gen Z mainnya di TikTok ya? Oke, nah jadi bisa nggak seminggu nggak main TikTok? Bisa ya. Nah detox sosial media, kemudian cari dukungan sosial di dunia nyata, ketemu teman-teman tanpa ini gadget ya. Kemudian apa? Perbanyak jalin hubungan dengan Allah. Kadang-kadang kita terlena dengan teknologi, lupa kepada siapa yang memberikan gitu, yaitu Allah. Akhirnya apa? Gampang down. Ketika ada tekanan dari teknologi gampang down. Maka coba ya, perkuat hubungan dengan Allah, jaga iman dan ketakwaan, olahraga juga, jaga kualitas tidur, kemudian hindari melihat dan membaca informasi yang mengganggu pikiran. Prinsip kerja otak tuh seperti ini teman-teman. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar masuk ke dalam otak, ya. Dari dalam otak membentuk sebuah persepsi, pemahaman. Dari persepsi akan membentuk kepada apa? Perilaku kita. Maka perhatikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jangan sampai informasi-informasi yang masuk adalah yang negatif ke dalam diri kita, ya. Jangan repotkan diri itu untuk hal-hal yang negatif masuk ke dalam. Kita berhak untuk memberikan batasan. Kemudian apa? Jangan oversharing, ya. Setting self boundaries, jaga privacy. Dan yang terakhir teman-teman, ya ini mungkin penutup dari saya yang terakhir ya, di slide yang terakhir, ya. Bahwasanya di zaman sekarang yang mana informasi begitu mudah kita dapatkan, orang banyak sekali oversharing, entah itu flexing, personal branding atau apa-apa. Ingat bahwasanya stay private itu lebih aman. Wallahi beneran, stay private itu lebih peaceful mind kita gitu. Kemudian bahagia hidup kita, benar kan? Hanya saja kita butuh untuk mengendalikan hawa nafsu untuk tidak apa-apa sharing gitu.
Nggak semua hal di dalam hidup kita tuh harus kita share ke publik, nggak ada manfaatnya teman-teman. Nggak semua orang juga senang dengan kebahagiaan kita. Bisa jadi muncul hasad, kemudian timbul ain. Nah, timbul ain di dalam hatinya sehingga mencelakakan diri kita. Atau begitu kita sharing kesedihan, nggak semua orang juga care. Ada orang yang bertepuk tangan di belakang kita, di depan dia perhatian, tapi di belakang rasain gitu ya. Nah, jadi stay private itu lebih penting di zaman sekarang. Ya, hanya saja kita tinggal belajar self control, mengendalikan diri. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada moderator. Masya Allah. Tes 1 2. Tes 1 2. 1 2 3 4 5 sampai 10. Baik, saya ambil ini aja, izin Umu. Masya Allah teman-teman, ini ilmunya ya penting banget buat kita ya. Jadi insya Allah moga-moga dari seminar ini kita udah lebih bisa aware sama efek negatif dari gadget. Terus juga kita nih sebagai Gen Z juga ya gitu ya, bisa memfilter tadi Umu ya. Jadi bisa lihat, oh ini kayaknya cyberbullying deh, dan kayaknya dia lagi ngebully aku nih, kayaknya perlu nggak aku yang ngerasa dibully atau tidak gitu ya. Jadi lebih self control juga tadi ya Umu. Masya Allah teman-teman, saya tadi nyatet banyak banget ini bolak-balik semuanya itu daging, jadi kayaknya nggak cukup nih. Terima kasih banyak ke Umu, panggilannya Umu Rafika. Umu Rafika, baik. Nah teman-teman silakan kalau ada yang mau bertanya dipersilakan, baik 1, 2, 3, 4. Oke, kita skip dulu di 4. Baik Ibu, diterima, silakan nanti sebutkan namanya ya, terus juga dari mana, mungkin asal mungkin sekolah atau tadi ya ada yang dari luar UIN ya. Silakan ajukan pertanyaannya ke Umu Rafika. Boleh maju Ibu? Iya, silakan Ibu, ini 1 dulu ya. Mau maju Ibu karena kita ini tidak tersedia, terbatas ya. Ada kabel nih, ada ekornya nih. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Umu, saya di sini tidak bertanya, mungkin kita sama-sama sharing karena kita sama-sama pendidik. Nama saya Ibu Muslimah, saya di Prodi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah UIN Araniri yang saat ini menjabat sebagai Ketua Prodi. Tentu ini sangat berat juga bagi kami sebagai Ketua Prodi untuk menjadikan anak-anak didik kita berhasil menjadi sarjana. Ya, karena kalau saat ini seperti kita bilang tadi, Umu sudah jelaskan apa yang sudah kita dengarkan tadi, memang sangat mengiriskan hati kita. Bahaya-bahaya daripada jejak tadi itu sangat-sangat luar biasa. Ini juga saya, karena kita sebagai guru, biasa kalau guru sedang mengajar pasti melihat muridnya itu lagi ngapain ya. Mesti melihat mahasiswa itu ngapain. Saya lihat semua mereka ini kebanyakan 1-2 orang yang tidak berselancar dengan alamnya sendiri ya. Mereka tidak mendengar apa yang dijelaskan. Sedangkan mahasiswa yang diutus kemari adalah pilihan-pilihan daripada fakultas masing-masing. Seperti ada mahasiswa saya, 1 orang saya utus kemari, sebenarnya kami minta mereka itu membuat resume apa yang mereka dapatkan pada hari ini. Kalau tidak, itu tidak akan membawa apa-apa mereka, karena ini adalah mahasiswa-mahasiswa pilihan. Juga saya lihat juga ada mahasiswa yang laki-laki, karena terlihat mereka itu juga berselancar dan kuping telinganya itu ada sesuatu yang menutupi ya. Jadi mereka datang kemari mungkin juga bukan ingin mendapatkan ilmu. Ya, itu bukan semua yang saya bilang. Oke, yang ingin saya share di sini adalah bukan bullying, itu semua sudah terjadi, kita sudah tahu.
Ini mahasiswa-mahasiswa yang datang ke kita itu adalah mereka yang dikirim oleh orang tuanya ingin mendapatkan sarjana dan dengan ilmu-ilmu yang mereka dapatkan di bidang masing-masing. Contoh di prodi saya, mereka akan kami jadikan menjadi konselor-konselor muslimah yang takwa, yang soleh dan solehah. Mereka kami ajarkan ada mata kuliah namanya itu mata kuliah konseling Islam dan psikologi Islam. Ya, itu yang kami kuatkan adalah dasar-dasar konseling Islam dulu. Bagaimana mereka akan menjadi seorang konselor muslimah dan muslimah dan yang soleh dan solehah. Oke. Jadi banyak kasus-kasus yang kami dapatkan, ya, mahasiswa-mahasiswa yang sudah kecanduan HP, saya tidak tuduh mereka main game atau apa, yang tidak tidur malam, ya, di saat jam kuliah jam pagi mereka itu tidak ada di dalam kelas. Saya telepon satu-satu, ada yang di WA-nya saya sedang tidur, ya. Jadi begitu kasus-kasus yang terjadi, saya sedang tidur. Saya telepon kawannya, kenapa si Fulan tidak masuk? Dia tidur Bu, dia biasa bangunnya jam 12. Jadi kalau kuliah jam pertama, kedua, ketiga, ya berlalu begitu saja. Setelah saya cek, ya, anak-anak mahasiswa ini ada beberapa orang, setiap semester mendaftar, tetapi tidak ada di dalam kelas. Apa nilainya? D, E semua. Saya panggil, ya, saya panggil. Ada yang beberapa yang sudah berhasil, ada yang ada yang baru terjaga itu di semester akhir yang tidak mungkin lagi ditolong. Karena di semester akhir IPK-nya masih 1, ya, mereka itu sudah semester 12, ada yang semester 13. Sedangkan mata kuliah masih belum lolos, ya. Ini karena mahasiswa yang hadir, jadi saya perlu sharing ini karena pengalaman kami sebagai dosen. Mungkin itu saja yang dapat saya sharing karena di sini mahasiswa. Terima kasih Ummu sudah menerima saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya sudah diterima Ibu Muslimah. Terima kasih banyak. Berikutnya siapa tadi yang dapat jatah untuk bertanya? Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Diana Tessa Solin, saya dari Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Hukum. Di era digital yang seperti kita ketahui ini Bu kan, pasti mayoritas itu memiliki sosial media, apakah itu Instagram ataupun TikTok dan berbagainya Bu kan. Kemudian sesuai dengan pengalaman pribadi, jika kita memiliki kawan Bu, ada sebagian orang itu dia kalau kita lagi musuhan itu Bu, dia suka nyindir di sosial media kan Bu. Kemudian statusnya itu terkadang kita merasa tersindir dengan hal tersebut. Nah, untuk menjaga kesehatan mental kita Bu, apakah kita sebagai penikmat sosial boleh untuk menghilangkan dia dari pandangan dengan misalnya ngeblokir gitu Bu, ngeblokir akses dengan dia atas dasar upaya menjaga mental agar tidak merasa terjudge dengan apa yang dia posting Bu? Ataukah ada solusi cerdas yang dimana dapat membantu akan perasaan tersebut? Nah kan secara hati orang kan berbeda Bu dalam menanggapi setiap respon yang terjadi. Sedemikian Bu. Terima kasih. Terima kasih Dian, tepuk tangan dulu. Oh udah ya tepuk tangannya. Baik, alhamdulillah sudah ada 3 penanya ya. Tadi Bunda siapa? Iya, Asmaun juga tadi sudah menceritakan kondisinya gitu ya. Insya Allah akan dijawab. Butuh dibacain pertanyaannya Umu atau kita langsung jawab? Langsung jawab aja. Baik, terima kasih banyak, kita sama-sama simak ya. Baik, bismillah ya. Pertama saya turut prihatin sekali dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Asma ya terkait permasalahan perundungan yang dialami oleh anak beliau ya.
Dan teman-teman sebenarnya tanggal 22 nanti Oktober saya juga mengisi webinar tentang antisipasi bullying. Karena pembahasan ini juga masih menjadi hot topic beberapa hari ini gitu ya. Di grup-grup juga terkait, mungkin teman-teman di sini ya banyak ya kita lihat kemarin di sosial media ya, di salah satu sekolah yang mana seorang anak berprestasi gitu ya melakukan perundungan kepada salah satu temannya, dan ternyata di Aceh sendiri pun bukan tidak menutup kemungkinan, justru faktanya banyak gitu ya. Nah sebenarnya ketika anak kita mengalami perundungan ataupun bullying yang pertama sekali itu adalah ada di dunia nyata. Adapun cyberbullying, cyber itu kan berarti digital ya, maya. Itu kan terjadi yang sifatnya tidak face to face, hanya yang diserang kan mental kita, pikiran kita. Adapun bullying secara di dunia nyata itu kan fisik kita juga ikut diserang. Artinya apa? Kita nggak bisa sepele terhadap permasalahan bullying ini, teman-teman. Nah, ketika ada anak kita ya melaporkan ke guru, ini misalnya di sini bullying kan banyak terjadi di sekolah-sekolah ya. Nah, maka pihak sekolah itu nggak bisa abai, dan biasanya pelaku bullying ya, penyebab seseorang menjadi pelaku bullying itu adalah itu biasanya di rumah mendapatkan tekanan, pressure, itu salah satunya, atau dia rumah menjadi tempat dia pertama kali mendapatkan bully dari orang tuanya tanpa sadar. Bully itu banyak jenisnya, ada fisikal, ada secara verbal, misalnya kamu pokoknya Umi nggak mau tahu kamu harus ranking 1. Itu bullying secara verbal. Anak mengalami pressure, tekanan. Ketika dia tidak bisa melampiaskan ke orang tuanya karena dia nggak punya prioritas, kan figur otoritas ada di orang tuanya. Anak nggak punya prioritas untuk bisa melawan, maka dia cari pelampiasan kepada orang lain dan orang yang menurut dia lemah, bisa diintimidasi. Maka penting bagi setiap kita orang tua untuk bisa mengedukasi anak how to self help. Gimana caranya dia bisa menolong dirinya sendiri ketika ada dia dibully gitu. Nah, jadi dalam Islam teman-teman ya, nyawa seorang muslim itu mahal. Nyawa seorang muslim itu berharga. Gak boleh kita kemudian pasrah ketika dizolimi. Harus ada apa? Melindungi diri, membela, melakukan perlawanan. Di sini bukan berarti menyerang balik, menahan. Makanya ada cara yang harus kita ajarkan ke anak. Bagaimana ketika kamu dibully, misalnya kita memberi kepada, aku nggak suka, jangan lakukan itu kepadaku, itu nggak baik. Nah, aku akan lapor ke sekolah. Nah, aku akan lapor ke ini. Nah, maka pihak pendidik nggak boleh abai di sini, karena dampak dari trauma bullying ini jangka panjang. Ya, beberapa yang datang ke saya itu menceritakan bagaimana anaknya dibully, tahu nggak apa yang terjadi? Sampai anaknya nggak bisa jalan sehingga apa? Cacat seumur hidup. Sepele, temannya bercanda geser-geser kursi, ya dibully, geser, kamu duduk, ya pertama didorong lagi kursinya ke depan, dia duduk, sampai akhirnya kayak dikerjain gitu, akhirnya kursinya ditarik, dia jatuh ke bawah dan mengalami ruptur di area panggul belakang. Akhirnya ketika dibawa ke ortopedi udah rusak tulang belakangnya, karena setelah jatuh ditendang lagi sama temannya. Nah, subhanallah ya, bibit-bibit pelaku bullying ini nggak bisa diabaikan, nggak bisa diabaikan. Kalau pihak sekolah nggak bisa mengatasi, harus dikeluarkan itu anaknya, mau nggak mau. Karena mohon maaf, sering sekali ini lazimnya, bukan berarti mutlak, lazimnya anak-anak bermasalah datang dari orang tua yang bermasalah. Masalah di sini bukan hanya sekedar orang tuanya jahat, enggak. Lisan, cara orang tua mendidik anak, itu juga mempengaruhi kepada mentalitas anak, kepada kepribadian anak itu. Kemudian apa? Orang tua yang abai pun termasuk orang tua yang bermasalah. Abai bagaimana? Dia kasih ini gadget kepada anaknya, anaknya main game 1 kali 24 jam. Game online zaman sekarang gak ada Bu yang namanya game lembut, semuanya terindikasi pembunuhan, benar? Ya, gamenya itu kamu harus bunuh ini, tembak ini, akhirnya mengeraskan hatinya. Ya, jadilah dia, mohon maaf, jadilah anak yang bermental pembunuh berdarah dingin. Jadi dia nggak ada yang namanya empati lagi kepada orang-orang di sekitarnya. Anak siapa itu? Anak-anak kita, generasi penerus bangsa. Nah, maka ketika kita mendengar tadi cerita Bu Asma yang dialami oleh anak beliau,
Ya, saya nggak kuat, karena nggak kuat di sini dalam artian bisa merasakan, saya akan marah sekali. Anak saya juga pernah dibully waktu SD. Nah, saya datangi pihak sekolahnya, tapi kemudian saya ajarkan anak saya bagaimana cara bertahan. Dan saya bilang, saya selalu, karena anak saya sekarang di pondok, saya bilang gini, nak, nasihat yang selalu saya sampaikan, bahwa nak, Umi tidak, abang di sana tugasnya untuk belajar, berjuang, bersungguh-sungguh ikhtiar, hasilnya serahkan pada Allah. Dia kecewa kemarin karena ada satu remedial, padahal nilainya bagus semua, dia kecewa. Saya bilang, oke nak, kecewa wajar, biar abang tidak cepat merasa puas. Ambil pelajarannya, berarti abang ikhtiar lagi. Umi tidak mempermasalahkan masalah nilai abang. Sebagai manjada wajada, siapa yang bersungguh dia akan dapat. Sebagaimana yang abang usahakan, maka itulah hasilnya nak. Kalau abang mau lebih tinggi lagi, ikhtiar lebih tinggi lagi. Tapi yang paling penting nak, akhlak abang baik nak di sekolah. Gimana abang dengan teman-teman nak? Nah, saya bilang gini, perlakukan nak, kaidah dalam berteman nak, perlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kita semua ingin diperlakukan dengan baik. Nggak ada orang, saya ingin memperlakukan siapa namanya? Bu Hayail dengan cara yang kasar, karena saya nggak mau juga dikasari. Nah, ya, dan ingat, saya selalu sampaikan, kama tadi nunatudan. Sebagaimana engkau memperlakukan orang lain, maka engkau akan dibalas oleh Allah dengan hal yang serupa. Maka bullying ini nggak bisa dianggap sepele, ancamannya berat di akhirat dan di dunia. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita. Kaidah dalam berteman, apalagi kalau anak udah masuk pesantren. Sampaikan kepada mereka, nak, teman-teman kalian itu adalah keluarga kalian sekarang. Umi jauh, cuman doa yang bisa Umi sampaikan. Nah itu, sehingga anak punya apa? Kemampuan untuk bisa mengendalikan diri. Makanya untuk orang tua nih sebagai ibu ya, ini dari sisi parenting, jangan ketika kita memasukkan anak pesantren itu bukan bengkel. Layaknya misalnya kita punya sepeda motor, kita bawa ke bengkel, tolong perbaiki ini motor saya bannya kempes. Setelah keluar hasilnya harus bagus, nggak bisa. Yang sedang kita masukkan itu adalah manusia, punya karakter. Ya, terbentuk dari berbagai macam faktor, pola asuh, lingkungan, tergantung siapa yang paling banyak mengasuh dia di zaman sekarang. Nah, maka yang paling utama adalah akhlak. Tadi ya Masya Allah ketika seorang Ahmad Syakir Mubarak gitu ya, mudah-mudahan Allah memberikan banyak kebaikan kepadanya sebagaimana namanya. Ya, Allah menguatkan mentalnya, menjadikan dia pribadi yang tangguh ya. Laki-laki yang kelak menjadi generasi penerus umat yang bisa membela agama Allah, laki-laki yang baik akhlaknya ya, bisa melindungi teman-temannya ya, mengingati dan menasihati karena dia punya pengalaman dibully insya Allah ya. Tapi tetap harus diajarkan kepada korban bullying untuk dia punya mental tangguh. Jadi ada tekniknya, cuman karena di sini kita tidak bahas bullying ya, mungkin mudah-mudahan nanti bisa di sesi lain ada tekniknya untuk bisa mengajarkan anak supaya anak tidak mudah untuk dilakukan bullying. Nah itu yang saya ajarkan kepada anak saya juga. Nah itu mungkin ya Bu Asma, barakallahu fiik, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada Bu Asma dan juga anaknya ya. Taib, mungkin yang kedua tadi karena dari Bu Muslimah beliau sharing ya, mungkin saya di sini ingin Masya Allah gitu ya, mengapresiasi. Saya senang sekali teman-teman karena saya termasuk juga yang care, peduli dengan mental health gitu ya. Apalagi di sini di UIN sendiri ternyata ada prodinya yang kemudian Bu Muslimah membina mahasiswa-mahasiswa untuk menjadi konselor muslim. Jadi makanya tadi poin yang saya note bukan cuma sekedar konselor Bu Hair, tapi konselor muslim. Sehingga apa? Ketika dia melakukan konseling kepada klien konseli, dia akan memasukkan nilai-nilai agama. Karena dipungkiri atau tidak, ini menjadi suatu hal yang pondak pijakan bahwasanya ketika konseli datang kepada kita ikat dengan kita sentuh dari spiritualnya yang berbasis religiusitas, itu akan menguatkan diri dia gitu. Karena itu fitrahnya sebagai hamba bahwa dia butuh Allah gitu. Nah itu ya, Masya Allah, barakallahu fikum untuk Bu Muslimah dan juga teman-teman yang sudah menginisiasi dan juga ini ya luar biasa. Dan kemudian yang ketiga dari adik kita ya, mahasiswa tadi benar ya, dari Siti ya.
Dian, ya. Siti Dian, oke. Tadi terkait pertanyaannya di sosial media ya. Menyindir di medsos, boleh nggak kita blokir? Oke, Gitu. Atau nah, ada cara lain untuk ada cara mengatasi lain. rasa yang nggak nyaman itu? Oke, sebenarnya ini jawabannya depends, tergantung diri kita. Kita sisi mentalnya mental baja atau mental jelly misalnya, ya. Mental baja berarti kita kan survive aja gitu. I don't care what the people think about me, I don't care what the people say about me, kan gitu. Tapi ada orang yang nggak punya sama kan mentalnya. Nah, maka opsinya ada dua. Pertama, yang harus kita ketahui bahwasanya we can't control what the people think about us. We can't control what the people say. Ya, kita nggak bisa kendalikan nih. Mau orang menilai kita seperti apa, itu opini mereka. Kita nggak bisa kemudian kamu jangan ngomong gitu dong ke aku. Misalnya pertanyaan yang paling nggak nyaman bagi jomblo apa biasanya? Kapan nikah gitu ya? Kita nggak bisa kemudian sensitif dengan pertanyaan itu. Tapi kita ya, we can control our response. Kita bisa kendalikan cara kita merespon. Nah itu pertama. Itu kaidah ketika kita memberikan self boundaries, ya, memberikan batasan dalam diri kita. Nah kemudian apakah boleh kita blokir? It's okay, nggak masalah, blokir nggak ada masalah. Blokir itu tidak memutuskan silaturahim, memutuskan jalinan ukhuwah selama ketika di dunia nyata kita tetap berinteraksi dengan jaga batasan. Ada satu nasihat yang selalu disampaikan oleh suami saya. Ketika kita berteman, jaga jarak, jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. WhatsApp, pertengahan saja. Ya, hatta itu teman kita sekalipun, teman tidur sekamar. Kasih batasan diri yang dia nggak bisa masuk ke hal-hal yang sifatnya privacy, dan itu lebih menyehatkan diri kita, gitu ya. Jadi kalau misalnya unmute, ya bisa unmute. Sekarang kan di WA kalau kita nggak mau muncul story orang unmute, di Instagram bisa unmute, ya. Nggak ada kita nggak misalnya gini ya, anak dengan orang tua ada kewajiban harus sering di Instagram. Penting dunia nyata, humble, hangat, komunikasi lancar. Dunia maya itu kan palsu, ya. Saya nggak bilang 50%, mungkin 60% itu palsu. Jadi kalau mau walaupun bisa menjadi acuan, tapi mungkin pentasenya 40%. Adapun mau lihat sesuatu, akhlak seseorang, lihat di dunia nyatanya. Orang siapapun bisa menjadi siapa di sosial media, betul? Ya dia bisa tulis, ya mungkin di rumah dia ternyata dia ada, ya dia orang Kristen. Akun Instagramnya akun Instagram muslimah, bisa di sosial media. Di sosial media siapapun bisa menjadi siapa. Tapi yang paling penting adalah kita harus punya self control. Itulah dia pengendalian diri kita. Kalau untuk menjaga kesehatan mental kita dengan cara tidak melihat story-nya, it's okay, kan gak ada kewajiban kita harus melihat story dia, ya kan? Nah terus ingat satu lagi, jangan selama nama kamu tidak disebut di story-nya, ini untuk diri kita, jangan merasa tersindir, itu aja. Untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Ya, walaupun tapi dia kayaknya nyindir aku. Terserah, nama saya nggak disebut. Kalau dibawa ke hukum juga nggak ada nama kita juga cacat hukum, nggak diterima juga kan gitu ya. Nah, kuncinya ada di self control, pengendalian diri. Kalau dalam Islam itu namanya mujahadah an-nafs, kemampuan untuk mengendalikan diri. Dan ini yang harus dimiliki oleh generasi Z, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Barakallahu fikum. Masya Allah, alhamdulillah sudah terjawab ya. Iya, beri tepukan dulu yang gemuruh. Alhamdulillah. Berarti sudah terjawab semua, semoga ini menjadi tambahan ilmu ya. Jadi kita bisa tahu dia harus apa dan bagaimana ke depan. Kayaknya nggak cukup deh kita ngobrol sama Mujahid Rafika ini ya untuk waktu yang sependek ini. Kayaknya pingin terus gitu ya ilmunya, ayo kita gali. Apalagi tadi ngobrolin soal bullying, kayaknya ada sesi khusus dan sesi tersendirinya. Kayaknya itu saya menantikan deh, moga-moga ada lagi. Colek-colek ya sama Ibu Rektor. Baik, terima kasih banyak Mujahid Rafika Majid, Masya Allah salam kenal, ini ilmunya luar biasa, banyak tahu jadinya ya. Dan ada beberapa hal yang saya akhirnya simpulkan bahwa dari kehidupan kita ya ada 5 aspek yang harus selaras ya kayaknya. Jadi ada aspek fisik harus sehat, karena itu juga akan mempengaruhi kondisi emosi, kemampuan kita dalam mengelola masalah gitu ya. Psikis kita juga lebih sehat, terus juga ada pilar sosial.
Jadi tetap berinteraksi, bertemu dengan orang banyak yang positif ya Umi ya. Terus juga intelektual, pilar ini juga harus banyak-banyak kayak kita nih hari ini hadir di majlis-majlis ilmu, nambah ilmu jadi tahu harus seperti apa, dan juga sisi spiritual ya. Tadi ada calon-calon konselor muslim di sini, Masya Allah, lanjutkan perjuangan teman-teman. Zaman kita tidak baik-baik saja. Zaman kita hari ini butuh teman-teman yang kreatif, generasi Z ya, yang juga konselor-konselor Islami. Ayo berjuang gitu di masa kita ya. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu untuk Umi. Masya Allah. Terima kasih. Moga-moga bisa ketemu lagi di acara yang hebat dan bermanfaat lagi Umi. Masya Allah. Beneran saya baru kenal dan wow gitu ya. Amazed banget. Baik teman-teman, sejatinya ada satu orang lagi narasumber kita yang akan sama-sama nih bareng-bareng sama kita bagi-bagi ilmunya ya tentang gadget, penting banget. Ibu Ade sudah bersama kita? Oh, sedang ada di luar. Baik teman-teman, sebentar lagi beliau akan hadir di tengah-tengah kita. Waktu kita memang sampai 12.30 ya, semoga tidak molor banyak. Tapi yang pastinya kita pasti betah deh. Kalau duduk di majelis ilmu, apalagi ini ilmu yang banget-banget lagi kita butuhin ya. Kita jadi tahu efek negatif dari gadget. Kita jadi tahu bahwa kita itu harus punya kontrol self yang keren ya. Terus juga kita nggak boleh jadi orang yang insecurean. Kalau nggak disebut namanya gitu ya, kalau disindiran cuekin aja gitu ya. Berarti itu di luar lingkar kendali kita. Perasaan orang, pikiran orang, tindakan orang itu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah perasaan kita, perilaku kita ya Umi ya. Ya, jadi self love itu penting. Termasuk salah satunya adalah membentuk self boundaries. Iya, tadi kata Umi, apalagi misalnya semisal beliau ini teman tidur lah ya, teman makan gitu. Tetap harus ada boundaries, batasan yang nggak boleh mereka lewati. Jadi kita berharga, kita patut dihormati, tapi kita juga menghormati dan menghargai orang lain. Be assertive. Baik, sudah bersama kita mungkin narasumber kita panggil ke depan, silakan kita berikan tepuk tangan di sini aja Umi. Ya, selamat datang kepada Ibu Dr. Ade Irma BHSC. Bacanya agak ini ya. Silakan naik ke panggung, Masya Allah. Ya Bunda, Hayail. Silakan Umi. Duh, ini saya bocorannya belum dapet nih ya. Kayaknya kita mintakan beliau untuk membacakan profilnya atau gimana. Saya belum dapat profilnya ini Ibu. Masya Allah. Yang jelas beliau adalah seorang dosen Prodi KPI, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, juga direktur dari UIN Araniri TV. Masya Allah. Keren banget enggak? Keren. Siapa sini yang mau masuk UIN Araniri TV? Oh saya, oh ya Bu, kayaknya calon-calon dipanggil nih Gen Z Bu. Ya, baik. Hari ini Ibu Dr. Ade Irma akan menyampaikan materi beliau yang luar biasa tentang bagaimana kita bijak menggunakan media sosial. Tidak panjang kata, kami persilakan Ibu. Jalan-jalan ke pasar baru, singgah juga di pasar lama. Duhai adik-adik mahasiswa dan ibu-ibu, semoga yang ada di sini sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semua Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa yang ada di ruangan ini. Izin Ibu saya berdiri. Bisa? Di mana? Bisa, saya ke bawah aja boleh ya? Saya ke bawah Ibu ya? Boleh, Ibu dan adik-adik semua. Iya. Silakan senyamannya ya Bu. Baik semuanya, seperti yang sudah diketahui
bahwa judul materi saya pada hari ini adalah bijak menggunakan media sosial. Ya, saya mudah-mudahan bisa menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua pada pagi hari ini. Itu nama saya, mudah-mudahan bisa dikenal. No, just kidding. Ya, diawali dengan sebuah data dari jumlah pengguna internet di Indonesia. Ternyata jumlah pengguna internet kita ambil dari tahun 2001-2002 ke 2022 sampai 2023 yang belum kelar tahunnya, bulannya. Sejumlah 215,63 juta pengguna. Nah, artinya kalau dilihat dari persentasenya ada 2,67%. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita lihat semuanya bahwa aktivitas internet yang paling digemari di Indonesia adalah media sosial. Dan inilah yang mau kita kulik sebentar lagi. Nah, ada 170 juta orang Indonesia menjadi pengguna aktif untuk media sosial. Jangan-jangan di antara jumlah pengguna itu adalah kita. Nah, rata-rata dari mereka menghabiskan waktu 3 jam 14 menit di platform jejaring sosial menurut hasil penelitian dari We Are Social and Hootsuite. Kemudian dicatat juga bahwa Indonesia tercatat dalam 10 besar negara yang kecanduan media sosial. Artinya lumayan berprestasi ya untuk orang-orang Indonesia di bidang internet, penggunaan media sosial. Nah, kita sering mendengarkan media sosial. Apa itu media sosial? Ini kita lihat penjelasannya bahwa media sosial itu adalah platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi penggunanya. Itu. Kemudian fungsinya dia menghubungkan setiap orang yang memiliki aksesnya. Artinya yang nggak punya akses, dia nggak bisa tersambung dengan kita yang menggunakan media sosial. Gitu. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini dia media sosial yang paling sering digunakan. Jadi dari hasil data yang sudah ditemukan bahwa penggunaan WhatsApp atau WA 30,8 jam per bulan. Itu kita habiskan waktu untuk itu. Kemudian YouTube juga tidak main-main. Kita banyak menghabiskan waktu kita sejumlah 28,9 jam per bulan. Dan Instagram juga begitu, 17 jam per bulannya. Kemudian Facebook 17 jam per bulan. Ya, jadi lumayan banyak waktu yang kita habiskan untuk menggunakan media sosial ini. Kemudian kita lanjutkan. Mohon maaf ya tulisannya kecil-kecil. Supaya ada effort ya untuk melihat ya. Nah, media sosial favorit di Indonesia, kenapa orang menggunakan WA, Instagram, TikTok dan Facebook? Ternyata keberagaman media sosial ini punya kekhasannya. Misalnya diantaranya kalau WA, orang pakai ini dia tersambung antara nomor kontak kita langsung nomor WA kita, gitu. Jadi dia terkonek, itu memudahkan. Lalu kemudian untuk WA dia bukan media untuk kepo atau stalking. Kadang-kadang kita nggak mau kepo, jadi orang banyak pakai WA. Yang dibilang kepo itu kan kita suka lihat punya orang, status orang. Bahkan ada sebagian orang kalau habis lihat status orang kita malu gitu karena kita dianggap kepo gitu kan. Tapi ada juga yang senang untuk melihat status orang di WA untuk bisa melihat aktivitasnya seperti apa pada hari ini misalnya. Kadang-kadang ada tuh orang nggak berani datang ke saya gara-gara saya pasang statusnya
kok banyak padat sekali aktivitasnya. Jadi dipikir saya nggak punya waktu untuk dijumpai. Gitu. Jadi itu dia kadang-kadang salah satu alasan kenapa orang nggak mau kepo. Nanti kalau udah kepo takutnya justru ada pembatas antara kita dengan orang yang bersangkutan. Nah kemudian seperti Instagram banyak keunggulan yang didapat oleh penggunanya. Misalnya di situ banyak terlihat orang-orang yang sedang kita tiru, misalnya idola kita ada di Instagram misalnya gitu kan. Karena kita kan gak lihat Instagram dengan orang-orang yang gak kita kenal. Pasti kita search-nya ke somebody yang kita maksud. Kan gitu kan, gak semuanya apa yang ada kita ambil semuanya gitu. Begitu juga dengan TikTok dan Facebook gitu ya. Kita lanjutkan, nah kita melihat bahwa dari hasil penelitian bahwa minat pengguna berdasarkan jenis kelamin ternyata 92,07% pengguna lelaki itu menggunakan media sosialnya untuk urusan bisnis. Katanya begitu. Kemudian mencari teman kencan. Nah, ini juga katanya begitu. Gitu kan? Kemudian informasi pekerjaan. Kemudian bermain games misalnya. Itu dari hasil penelitiannya ya. Mudah-mudahan yang bagian mencari teman kencannya itu tidak di antara kita. Gitu ya. Kemudian pengguna perempuan 93,68%. Jadi mereka menggunakan media sosialnya itu untuk membantu berkomunikasi, membantu komunikasi. Artinya dia suka kadang-kadang ada teman yang sedang punya masalah lah misalnya. Jadi dia punya keinginan untuk menyambung komunikasinya lewat media sosial gitu. Lalu kemudian orang yang mereka kenal menggunakan media. Nah ini juga satu tantangan ya ketika ada teman kita, dia ada Instagram gitu. Maka kita ada juga lah, takut nanti dibilang kita enggak up to date gitu. Jadi kita enggak mengikuti di dunia media sosial gitu. Kita tidak eksis di sana. Itu juga satu fenomena ya. Baik, kita lanjutkan pertanyaannya. Berapa akun media sosial yang Anda miliki? Berapa akun media sosialnya? Adik berapa? Ada berapa? Ada 4, bagian sana ada 4. Bagian sini ada berapa akun media sosialnya? Ada 3. Bagian sini? Banyak. Iya, kenapa banyak? Ternyata ada untuk Instagram aja ada second account-nya kan? Akun second-nya ada ya? Itu dia yang perlu diketahui ibu-ibu. Oke, kita lanjutkan. Nah, manfaat media sosial ya, kita udah tahu bahwa media sosial itu sangat memberikan manfaat untuk kita. Di antaranya, ini promosi bisnis ya untuk anak-anak muda, orang-orang tua juga banyak menggunakan ruang-ruang di media sosial ini. Minta tolong siapa ya? Minta tolong dikembalikan tadi. Minta tolong Bang Jol. Oke. Promosi bisnis ya. Jadi bisnis online dan offline bisa dipromosikan di media sosial yang tepat ya. Kemudian menyimpan portofolio. Jadi kadang-kadang orang bisa mengetahui sekeren apa kita itu bisa dilihat dari media sosialnya. Sorry ya. Oke, jadi sebegitu besar manfaatnya. Ya, kemudian menjalin relasi. Nah ini udah bisa kita rasakan sendiri kan, seperti apa kita yang harusnya di rumah nggak ngapa-ngapain, tapi kemudian karena ada media sosial ini kita bisa mengetahui perkembangan di luar sana. Kita bisa membantu mereka lewat media sosial yang kita punya. Gitu. Jadi kita enggak hanya berdiam diri di rumah tanpa mengetahui orang itu sudah berbuat apa. Gitu kan? Kemudian mencari referensi. Nah, ini juga kita rasakan kan bahwa banyak sesuatu yang tidak kita ketahui bisa kita ketahui dari media sosial ini. Untuk misalnya kita lah ibu-ibu,
anak-anak tanya tentang pertanyaan yang kita nggak ngerti pelajarannya misalnya. Jadi kita bisa belajar juga ataupun bisa mencari referensi di media sosial yang kita punya. Nah, apa jadinya kalau kita misalnya enggak punya akses untuk ini? Tentunya kita akan agak lumayan panjang ya untuk bisa menyelesaikan persoalan anak-anak kita. Misalnya kita tanya dulu ke guru lesnya, padahal itu udah tengah malam. Misalnya atau kita tanya dulu dengan anak, padahal dia lagi kuliah gitu. Jadi panjanglah perjalanannya untuk bisa memecahkan satu persoalan anak kita misalnya kan. Jadi itu salah satu manfaatnya. Kemudian memperoleh inspirasi. Ini jelas ya, banyak orang-orang yang sekarang sudah sangat bagus prestasinya, ternyata dia melihat bagaimana prestasi orang-orang lewat media sosial. Gitu. Terasa nggak? Nah, kalau ada yang belum bisa memanfaatkan ini perlu dipertanyakan. Selama ini kita ngapain aja di media sosial itu? Gitu. Kalau itu ternyata nggak bisa meningkatkan prestasi kita secara akademik misalnya. Gitu ya. Jadi dia inspiring, memberikan inspirasi. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini dia. Bijak menggunakan media sosial. Kita mulai dari yang warna ungu ya. Batasi penggunaan media sosial Anda. Gimana cara membatasinya? Pertama, filter pertemanan. Siapa yang harus kita follow? Dan siapa yang harus kita follow back? Kan gitu ya? Biasanya kita suka cek kan, ini ada yang mau minta follow dengan kita. Lalu kemudian kita search. Kalau saya tuh kadang-kadang sering ada yang masuk. Misalnya duda beranak 1. Seorang pilot. Tinggal di Singapura. Takut nggak kita? Waktu kita zoom, ganteng sekali. Tapi karena kita tahu bahwa kita nggak punya kewajiban untuk memfollow dia, kita putuskan akses itu. Ya kan? Itu salah satu contohnya. Saya pikir semua yang ada di sini juga punya pengalaman yang unik-unik terkait ada yang minta pertemanan padahal dia enggak layak sekali untuk kita jadikan teman. Itu harus betul-betul kita filter. Kemudian ini ya, menjaga privasi itu penting. Ya, kita memilih teman yang tidak toksik. Misalkan kemudian membatasi penggunaan kita. Gitu kan? Kita lihat waktunya. Gitu, jangan sampai misalnya kita ngirim chat atau kita upload video pas di jam azan maghrib misalnya. Apa kesan yang orang lain pikirkan? Kayaknya yang bersangkutan lagi enggak sholat. Gitu ya. Kalau kita enggak bijak, kita itu bisa dijudge orang. Kita itu berarti bukan orang yang Islamik misalnya. Kayak gitu. Ya, jadi sesimpel itu. Jadi batasi penggunaan media sosial, lihat juga waktunya. Kemudian think before sharing. Apa arti think? Fikir ya, fikir sebelum sharing. Saya pikir kita semua juga begitu kan, gak mungkin kita share-share terus. Pertama kita edit dulu. Misalnya supaya bagian-bagian yang gak penting itu dikurangi. Ada juga orang ngeditnya supaya dipercantik. Ada juga orang ngeditnya supaya diperjelek. Gitu. Jadi macam-macam tergantung selera yang bersangkutan. Kan gitu ya. Jadi kita pikirkan apakah bahan yang kita share itu sudah cukup bijak atau tidak. Di mana kita bisa lihat bahwa apa yang kita share termasuk bijak atau tidak. Kita analisis nih. Misalnya tulisannya, ya konten kita itu tulisannya, kok kayaknya saya menyudutkan di satu pihak ya. Think kan, kita pikir, ketika kita menyudutkan di satu pihak, berarti saya ganti nih kata-katanya supaya tidak menyinggung. Takutnya kalau menyinggung nanti perang netizen di akun kita. Kan gitu ya? Ya. Kemudian gambar, foto misalnya.
Waktu kita share, mana yang dikatakan bijak? Kita lihat dulu, senyuman kita itu bisa membuat orang berselera atau enggak? Karena takutnya nanti masuk ke persoalan pelecehan seksual. Ternyata pelecehan itu kita yang minta. Kan gitu? Ya, kita lihat dari kinesiksnya, bahasa tubuhnya seperti apa. Mulai dari ekspresi wajah, face atau ekspresi wajah kita enggak meyakinkan. Padahal kita itu lagi dilirik nih dari sebuah perusahaan. Kayaknya anaknya enggak meyakinkan lah. Dari fotonya kayaknya enggak begitu antusias dia. Ekspresi wajahnya manyun misalnya. Gimana nih kita mau terima di sebuah perusahaan ini? Kan gitu ya, kalau kita enggak think kan kita pikir terus. Padahal itu bisa membuat kita tidak lulus di situ. Gitu. Ya. Kemudian ini di gambar tadi, ini kita bermain di gambar dan video lah kita bilang. Yang kita share gitu kan. Kita lihat dari kinesik, saya mau main di ranah komunikasi nonverbalnya ya. Tadi yang saya bilang kinesik. Kinesik itu termasuk ekspresi wajah, kontak mata kita. Di video misal kontak mata kita dengan antara laki-laki dan perempuan kayaknya ganjen ya. Enggak, laki-lakinya ganjen, perempuannya ganjen. Dari mana tahu ganjennya? Dari kontak matanya misalnya. Kan kayak gitu ya. Kemudian apalagi? Sentuhan. Termasuk kinesik namanya. Di video itu tiba-tiba ada sentuhannya, itu edit-edit aja lah. Mungkin sentuhan itu enggak sengaja kan. Tapi tiba-tiba kita up terus. Enggak sempat diedit. Misalnya kayak gitu. Itu kalau jejak digital itu melihat bahwa kita itu, oh ternyata kita sentuh-sentuhan ya di videonya nampak gitu. Itu terlihatlah siapa diri kita. Gak bijak kan kalau kita enggak ngecek itu. Itu baru bermain di ranah kinesiks. Saya mau masuk di ranah proxemic. Proxemic itu ilmu komunikasi yang mempelajari tentang ruang dan jarak. Video ini tentang ini kan ruangan nih. Kegiatan ini bisa dikatakan sukses. Ya. Bagaimana kita memanfaatkan ruangannya. Misalnya kita up nih video, pesertanya misalnya 10 orang, 15 orang. Dan udah kelihatan kan, oh kayaknya enggak sukses nih. Dari mana orang tahu enggak sukses? Itu dia, dari proxemicnya. Dari ruangannya, ternyata ruangannya besar, orangnya kok enggak rame ya. Tuh, jadi makanya itu betul-betul disiasati. Kalau kita misalnya mau promosikan nih ada kegiatan keren, maka video dan foto itu perlu kita benar-benar kita think. Gitu kan? Itu dia. Dan lagi misalnya saya dengan Bu Nadia, Ibu Warek juga. Dan juga dengan Ibu Rektor misalnya gitu. Ini kalau misalnya saya berfoto nih dengan beliau, saya pakai kinesik itu saya sentuh, lalu kemudian jaraknya dekat. Ini menunjukkan, ih keren juga Bu Ade ya, bisa foto sama Ibu Warek katanya gitu. Jadi kalau kita punya keinginan supaya, oh kayaknya Bu Ade kenal sama itu gitu, ya boleh kita post. Jadi yang kepingin ya senanglah kalau dibilang orang misalnya berfoto dengan istri Pak Rektor, istri Pak Warek, kita kan senang. Foto deket-deket, minta izin Bu, boleh saya sentuh atau pakai nama proxemic itu jarak intimate namanya. Kita deket 0 sampai 45 cm, kita itu namanya jarak intimate. Jadi orang bisa memberikan penilaian kepada kita bahwa sekeren apa kita ini di kampus UIN Araniri. Kayak gitu kan, itu dia think before sharing. Itu proxemic ya, jarak ya. Kalau ada yang gak peka selama ini tentang jarak, be careful. Atau dia jaraknya dekat sekali dengan laki-laki fotonya, kayak gitu. Saya selalu bilang sama anak, kalau dia mau keluar misalnya ada acara buka puasa bersama waktu masih di pesantren waktu itu. Bang, fotonya jangan dekat perempuan ya, hati-hati. Kadang-kadang memang jauh. Tapi di foto itu kan nampak dekat. Hati-hati ya Bang, karena nanti keluarga ayah lihat, saya bilang. Kan segan nih dengan keluarga ayah, keluarga besar. Tapi enggak begitu segan ketika saya bilang, nanti Ustadz lihat. Saya bilang, oh itu baru, oh ya Yami katanya gitu. Takut mah Ustadz dia dengan keluarga ayahnya.
Anak-anak zaman sekarang. Kalau kita bilang nanti Allah lihat, iya kalau dia dengar. Gitu kan? Lebih takut dengan ustadz dia bilang, tapi kita ikuti aja lah. Gitu ya. Yang penting intinya tidak berfoto rapat dengan laki-laki. Kan kayak gitu. Itu kenapa? Karena dalam kajian itu ada namanya proxemic, jarak itu. Jarak itu beri nilai tertentu untuk kita. Jadi sebegitunya. Kalau kita nggak bijak, maka apeslah kita. Dianggap aduh dia deket-deket, males lah misalnya kayak gitu. Ya, terus masuk lagi di chronomics, ini masih di ranah think before sharing nih. Chronomics itu ilmu yang mengkaji tentang waktu. Jadi waktu kita share yang saya sampaikan tadi seperti di sholat maghrib misalnya gitu. Waktu kita chat itu udah ketahuan nih kayaknya belum sholat nih atau lagi nggak sholat. Gitu. Jadi Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua kalau mau ngecek anak kita itu sholat Jumat atau enggak, chat aja. Lagi di mana Nek? Anak laki-laki nih. Lagi di mana Nek? Ini Mi masih di sini, itu ketahuan lah. Itu padahal waktu Jumat tuh, itu ketahuan yang bersangkutan berarti lagi enggak sholat Jumat. Jadi kontrolnya bisa lewat begitu. Gitu kan? Oke, itu chronomics ya. Belum lagi paralinguistik. Paralinguistik itu suara, misalnya di video nih kita share di video. Volume kita kadang-kadang kan bisa kenali, oh ini kayaknya dia orang Aceh Tulen. Karena ada yang blasteran kan, ada yang ayahnya Aceh, ibunya dari Jawa misalnya kayak gitu kan. Jadi dari volume suaranya kita bisa tahu bahwa yang bersangkutan, oh dia kayaknya orang Medan. Dari mana kita tahu? Dari volume suara di videonya. Kan dia video ada percakapan tuh. Waktu dia ngomong kita bisa tahu tuh. Yang bersangkutan itu bijak atau tidak menggunakan media sosialnya. Misalnya dia berdesah-desah. Di mana? Misalnya gitu-gitu. Lewat videonya. Berdesah gitu ya, saya nggak pinter-pinter banget untuk ini, untuk berdesah, nggak tahu siapa yang jago. Mungkin dia keren, ini kayaknya keren nih, di mananya berdesah begitu. Itu juga bisa arahnya ke sana ya. Karena orang yang dianggap berdesah, suaranya mendayu-dayu gitu. Sama laki-laki kan ada mendesah juga kan? Mana laki-laki? Ada mendesah juga kan? Ada, nggak pernah lihat ya? Nanti saya kasih lihat ya. Itu ya, itu persoalan paralinguistik. Satu lagi saya mau kasih bagian. Artifaktual itu atau objektif artinya barang yang kita gunakan di badan kita. Misalnya kan, cara kita pakai jilbab misalnya, kita foto. Orang itu akan nilai kita, siapa diri kita sebenarnya. Oh, orangnya syar'i sekali, I love her. Gitu kan? Oh, dia pakai baju koko, oh santun sekali, I love him. Misalnya gitu-gitu. Ya, jadi bisa dilihat dari cara dia menggunakan aksesorisnya. Rambutnya, jenggotnya. Orang bisa lihat tuh bahwa oh kayaknya orangnya memang baik. Dari mana taunya? Itu dia berjenggot misalnya gitu. Bisa. Ya, ada yang gini-gini. Maksudnya apa tuh? Artinya orang yang berjenggot nggak selamanya baik ya? Nah, itu artifaktual, objektif. Jadi nggak selamanya juga apa yang melekat di kita itu bisa mencerminkan. Orang akan lihat kan sosok kepribadiannya juga begitu. Tapi kalau orang yang nggak kenal kita kan bisa menilai tuh. Bagus sekali pakai baju koko. Ternyata foto orang yang dia post. Tertipulah kita kan? Oke, itu ya bijak ya. Jadi kadang-kadang orang melakukan itu untuk self branding, mencari cuan gitu. Macam-macam lah orang punya alasan ya untuk mempost. Kemudian kontennya bermanfaat. Ini dia ya. Jadi gunakan media sosial itu untuk kegiatan yang positif. Ini yang perlu kita batasi ya. Kadang-kadang kita memang lose control. Itulah fungsinya orang-orang di sekeliling kita. Itulah fungsinya kita ada di ruangan ini.
kita nggak selalunya apa yang saya bilang, misalnya saya terus benar gitu. Tapi dengan adanya ini, lalu kemudian refleksi diri kembali bahwa oh iya ini kan nggak benar. Kan itu terjadi kan di kita gitu ya. Jadi artinya bahwa kita seharusnya ya memposting semua kegiatan yang memberikan dampak positif untuk orang lain. Itu kuncinya di situ. Gimana pun caranya. Tapi tentunya caranya harus yang baik, yang benar, gitu kan. Di antara tadi yang saya sampaikan sudah saya sebutkan ya. Kemudian ini nih, konten yang bermanfaat to inform, memberikan informasi. Tapi jangan salah ya, informasi ini kan ada informasi benar dan informasi salah. Atau ada informasi baik dan ada informasi buruk. Ketika orang mempost informasi buruk, kita marah. Balik lagi di kita, perlu nggak kita pelajari apa sih yang sudah di-share informasi buruk itu? Barangkali kita bisa memberikan solusinya. Artinya jangan cepat-cepat kita memblame kan, jangan-jangan anak saya sudah dapat info ini. Kita nggak tahu, belum apa-apa kita udah marah misalnya. Padahal anak kita udah makan tuh informasi itu. Makanya perlu kita tahu supaya kita bisa bersikap seperti apa kita bisa bekerja sama dengan anak-anak di rumah. Kayak gitu, dengan keluarga di rumah. Gitu kan. Kemudian to educate, ini tugas kita kan, namanya kita akademisi. Semua yang ada di sini. Ya, termasuk adik-adik mahasiswa, tugas kita bersama adalah untuk mengedukasi orang-orang yang ada di seputar kita. Jadi kalau ada yang belum merasa bahwa kita nggak ada berkewajiban untuk mengedukasi, cepat-cepat hijrah. Ya, artinya benarilah mindsetnya ya, bahwa kita itu adalah sosok yang memang dibutuhkan ya untuk masyarakat sekitar. Kemudian juga mempersuade dan entertain, gitu kan? Jadi kemudian konten yang bermanfaat itu hindari konten-konten yang membuat netizen itu perang sesamanya. Banyak kan netizen perang di akun kita misalnya atau di akun orang. Udah berantem dia, sewot sana sini, itu dia perang. Kita nggak tahu udah tembak-tembakan dia di sana. Gitu kan, tapi kalau kita enggak bijak, kita akan post sesuka hati kita tanpa berpikir bahwa nanti akan terjadi peperangan di luar sana. Gitu kan? Oke. Kemudian ini yang paling penting, memeriksa sumber informasi. Kita perlu ya memeriksa sumber informasi supaya apa yang kita sampaikan itu benar atau tidak. Jangan-jangan berita hoax, ya kan? Karena kita tidak tahu kebenarannya. Tapi dengan kita memeriksa sumber informasinya, paling kurang kita sudah mendapatkan jawabannya ataupun mendapatkan kepastian dari itu, kan? Kemudian lagi perlu lintas platform, ini perlu. Nah kita karena kan di media sosial itu istilahnya ada filter bubble namanya. Filter bubble algoritma. Apa itu? Sistem pelacakan di mana misalnya contohnya begini. Kita cari tentang pelecehan seksual. Kita klik di situ. Maka yang keluar tentang pelecehan seksual semua kan? Itu namanya proses filter bubble. Oleh karenanya kita jangan males untuk mencari second opinion di pembahasan yang lain. Klik lagi yang lain, itu harus rajin-rajin begitu. Kalau enggak kita akan dimanjakan dengan sistem ini. Ya, misalnya mahasiswa UIN Araniri. Gitu kan? Maka yang keluar ya tentang Araniri, mahasiswa UIN Araniri semua. Kita enggak tahu bahwa misalnya gini, mahasiswa UIN Araniri berprestasi, gitu kan? Keluar semua. Kalau kita enggak mau cari ke second opinion, kita merasa bahwa cuma UIN Araniri lah yang berprestasi. Kan gitu akhirnya. Kadang-kadang akhirnya kita pride-nya, sombongnya muncul kan.
Gitu. Kenapa? Karena kita nggak cross check, ternyata di tempat orang juga prestasinya banyak, misalnya, atau sebaliknya gitu. Jadi artinya yang mau saya sampaikan bahwa lintas platform penting, ya, dengan tidak semata-mata kita mengandalkan filter bubble, kan kayak gitu. Yang ngerinya lagi kalau kita masuk ke echo chamber namanya. Echo chamber itu kita akan mencari pemberitaan-pemberitaan yang akan menguatkan apa yang kita ketahui. Jadi di luar dari itu kita nggak cari. Yang penting untuk mencari pembenaran kita cari info yang mendukung apa yang kita bilang. Itu kan? Nah ini yang dibilang tidak bijak. Kenapa? Karena kita hanya mencari first opinion saja, tidak mencari dari beberapa opinion. Terlacaklah misalnya di makalah-makalah mahasiswa. Banyak tuh yang pakai filter bubble. Ya, jadi makalahnya begitu bentuknya karena nggak dicari referensi yang lain. Mau di e-book kan bisa juga kita cari e-book kan? Lewat media baru juga. Kita bisa cari buku di sana. Kita bisa masuk ke pustaka online, misalnya kan. Jadi nggak perlu filter bubble, misalnya makalah komunikasi massa misalnya. Jadi yang keluar makalah itu, kenapa nggak kita cari misalnya jurnal tentang komunikasi massa, kan gitu. Kita cari lagi buku elektronik membahas tentang itu, kan bisa juga ya. Tapi karena udah dimanjakan dengan filter bubble ini, akhirnya ya udahlah cepat siap, klik udah jadi gitu. Tapi terlihat lacaknya di mana, kayak gitu. Ya, kemudian perspektif baru, ya perspektif baru artinya kita berusaha sedapat mungkin untuk bisa open mind. Misalnya kita nggak suka nih dengan media sosial, lalu kita mati-matian bilang nggak boleh gitu, tanpa kita mempelajari. Nggak bolehnya itu kenapa dan bolehnya kenapa ya kok orang boleh. Jadi tanpa kita membuka diri untuk masuk di ranah itu. Nah kayak gitu, jadi perspektif baru itu penting. Kalau tidak kita fanatik kan, kalau yang fanatik apapun yang dilakukan orang bertentangan dengan apa yang kita inginkan, maka semuanya salah. Kan gitu. Jadi oleh karenanya dengan adanya perspektif baru kita akan jadi lebih open mind, lebih terbuka. Ya, kunci kita apa? Kita menebar kebaikan, itu aja kuncinya. Kan gitu ya, persoalan kebaikan tanda kutip kan, pemahaman orang tentang ini beda-beda. Realisasi sikap dan perilakunya akan beda-beda. Gitu kan, itu udah lain lagi, masuk lagi ke pola asuh, nanti masuk lagi ke kajian kita, masuk lagi ke komunitas apa kita, misalnya kayak gitu, ya. Jadi ini akan mewarnai. Oke, kita lanjutkan. Ini dia, tadi kita sudah lihat dampak menggunakan bijak menggunakan media sosial. Nah sekarang kita mau lihat dampaknya. Dampak tidak bijak itu, keamanan data pribadi ini kalau kita nggak bijak, bisa dipastikan foto kita akan berseleweran di dunia maya juga kan. Itu kan banyak tuh digunakan orang atau kata-kata kita disebarluaskan misalnya kan, itu dia. Kemudian penyebaran hoax, ini dia tadi karena kita nggak mau cari second opinion di sumber informasi yang lain. Akhirnya kita sebarlah pemberitaan hoax. Gitu. Kenapa? Karena kita nggak cukup preferensi. Akhirnya ini kayaknya betul. Karena orang yang membuat berita hoax itu mereka memang apalagi sekarang sudah lama ya penggunaan media sosial. Mereka sudah terlatih. Jadi bagus seakan-akan memang benar apa yang dia bilang. Misalnya gitu. Ya, jadi oleh karenanya itu dia dampak dari tidak bijak. Kemudian penyakit kesehatan mental, ini mungkin tadi banyak ya dibahas oleh pemateri pertama dan kedua. Tadi saya bacakan saja misalnya insecure, nggak nyaman gitu kan. Kemudian tidak bisa jauh dari HP, ada enggak yang sudah sampai ke level ini? Ada tidak? Kalau diam katanya ada. Kemudian ini yang paling ngeri nih.
takut kehilangan momen. Kita di sini kan, takut kehilangan momen kita. Kalau sampai kita merasa insecure, gitu, itu berarti gejala kesehatan mentalnya udah pelan-pelan menyusup, gitu kan? Aduh, aku harus datang pokoknya. Kalau nggak datang kayaknya aku ketinggalan, itu takut kehilangan momen. Sampai nggak bisa tidur hanya karena takut nggak bisa takut kehilangan momen itu. Be careful kalau ada yang sampai ke level ini. Kemudian takut orang lain lebih dulu dapat informasi. Ada nggak sampai ke level ini? Kalau ada yang udah sampai, kayaknya bakal dia nih yang akan posting duluan, aku nggak mau, harus yang pertama, misalnya kayak gitu, itu juga udah ada gejala itu ya. Oke, kemudian takut orang lain lebih dulu share informasi tadi ya, share dan dapat informasi. Oke, kemudian menjadi pribadi yang ignoran. Ignoran itu apa? Ignore. Abai, gitu ya. Jadi sosok yang abai. Jadi kita nggak peduli lagi sama orang lain karena kita sudah punya dunia sendiri. Nggak peduli lagi dengan orang tuanya karena kita ada orang tua lain di media sosialnya. Misal lagi, kita orang tua nggak peduli lagi sama anaknya, ternyata kita lebih peduli kepada anak-anak orang yang ada jauh di depan mata kita. Kayak gitu kan, jauh kita keberadaannya. Gitu kan, kemudian being selfish, ya suka menyendiri. Ini siapa yang nggak bisa meninggalkan HP sampai dia menjadi selfish, ini udah masuk ke ranah itu. Makanya ya harus bijak supaya, aku lagi nggak perlu nih, taruh terus, simpan terus, gitu. Kayaknya harus kita hindari, gitu. Saya sebenarnya, saya bisa belajar dari anak saya ya. Anak saya yang pertama itu paling jago, dia melakukan digital minimalism. Dia minimalkan tuh penggunaan media digitalnya, HP. Ada kesusahannya, pada saat kita butuh, nggak online. Nah itu dia, itu yang anak saya yang pertama. Tapi dia paling jago. Oke, pas butuh dia on tuh. Dia cari, dia suka misalnya saya tahu pustaka online dari anak saya. Mau baca Bobo. Bobo itu kan majalah anak-anak waktu saya kecil kan, waktu saya nggak tahu usia berapa itu. Tapi dia penasaran gitu kok ada, jadi dia cari. Karena kan nggak dapat lagi, jadi di pustaka online itu dia dapat. Gitu. Jadi ternyata ada pustaka online ya Kak. Gitu. Jadi saya belajarnya jadi anak saya. Kemudian saya tengok tuh, nanti di setiap jam 10 sampai jam 11, dia itu udah belajar bahasa. Mau bahasa Jerman, kadang-kadang suka Espanyol lah, berarti Spanyol gitu-gitu kan. Jadi dia ada nama aplikasi Cake namanya. Gitu, aplikasi Cake. Jadi di situ ada, bosan bahasa Korea, dia belajar bahasa lain gitu. Jadi saya tengok, ternyata sangat keren caranya untuk memanage waktu atau caranya untuk menggunakan media sosialnya. Tapi itulah kekurangannya, kalau saya mau pergi, Kak nanti online ya, karena Umi nanti mau kirim pesan misalnya kayak gitu. Online ya, nanti ada JNT yang akan datang ke rumah misalnya gitu. Jadi orang datang ke rumah, orangnya nggak ada, kita mau chat yang bersangkutan nggak bisa, kita di luar rumah gitu. Jadi itu dia, kalau di zaman sekarang internet ini tidak digunakan dengan optimal lah ya, nah kayak gitu. Dah, tadi udah habis ya Bang Jo? Ya udah habis tadi yang poinnya ya. Ini ya, ini dia. Kita masuk, sampai mana tadi ya? Penyakit kesehatan ya. Kemudian bias, ini ya. Kalau kita tadi misalnya tidak mencari informasi di tempat lain, maka bias pun terjadi kan? Gitu. Kalau echo chambernya muncul, maka kita menganggap apa yang kita bilang lah yang benar. Bias ya. Kemudian menimbulkan hiruk pikuk di dunia maya. Nah, ini kalau kita nggak bijak, ya ngepost misalnya video mulutnya dimonyong-monyongin, apalagi yang biasanya kita nggak suka ya, lebih ke narsis ya. Yang nggak suka apa biasanya? Ibu Ruhamah biasanya nggak suka lihat video yang video gimana?
Video porno ya? Video porno. Yang dibilang video porno gimana? Versi Ibu. Oh pakaiannya, pakaian auratnya, bajunya terlalu ketat misalnya kayak gitu. Ya kan? Nah, itu akhirnya netizen diantaranya Bu Ruhamah ada di sana nanti yang perang. Melihat foto itu, melihat videonya kan, diantaranya beliau. Dan masih banyak lagi orang-orang yang lain yang gak suka misalnya. Oh perang kenapa pakai baju itu, seperti gak punya adab dan lain-lain. Itu perang semuanya. Itu dia akibat kita tidak bijak tadi ya dalam menggunakan media sosial kita. Jadi seperti itu. Ya kan? Jadi oleh karenanya memang be careful lah ya. Kemudian korban kreator, ini juga ya orang buat konten, jadi konten kreator tuh buat. Lalu kita jadi korbannya gara-gara itu. Ya korbannya apa? Misalnya pada saat dia ngepost, ini murah nih bla bla bla, korban lah kita. Padahal duit nggak ada tuh, belilah online kan, korban lah kita dari konten-konten orang, gitu. Ya kan? Ada yang pernah jadi korban? Gak ada Bu ya, aman kita ya. Gimana? Korban perasaan kita Bu ya. No. Oke ya baik, kemudian social comparisons. Kita suka membandingkan ya, orang lain enak ya, dia hidup dari keluarga yang berada, makanannya enak-enak gitu. Jadi kita akhirnya kan self esteem kita menurun kan gitu. Kayaknya bahagia sekali hidupnya gitu. Dari mana? Gara-gara nengok postingan orang makan. Gitu ya, gara-gara lihat postingan orang makan, ternyata ada yang suka membanding-bandingkan. Ada juga orang ya aku suatu saat nanti harus bisa menjadi seperti mereka. Berkecukupan, ada juga, makanya tergantung mindset kita lah ya. Jadi kita harus benar-benar jeli, peka gitu ya terhadap apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Oke, baik kita lanjutkan. Masih ada waktu? Masih ada waktu? Oke, ini saya panggil untuk semua ya, dear all, untuk semuanya. Control your desire pada saat menggunakan media sosial. Keinginan kita itu kita kontrol. Tadi ya, gimana cara mengontrolnya? Itu tadi yang sudah saya sebutkan. Ya. Manage your time. Kelola waktu kita, jangan sampai kita habiskan untuk menggunakan media sosial. Sampai di kuliah pun kadang-kadang dosennya lagi ngomong, yang bersangkutan lagi cek chat mantannya rupanya. Nih. Kan gitu. Lagi chat selingkuhannya. Itu terjadi. Kita nggak bisa pejam mata dan itu yang kita lihat di media sosial ramai. Gitu, nggak bisa, nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Memang ada dan banyak. Nah ini yang begini-gini sebenarnya yang mau kita basmi. Kan begitu ya. Jadi oleh karenanya kontrol itu, kemudian do it well. Lakukan dengan bagus di media sosial. Jadi ada satu ungkapan, whatever you do, do it well. Ya, mohon maaf ya, saya juga nggak menyangka kalau fontnya itu terlalu kecil ya. Saya pikir saya masih muda Ibu, rupanya nggak nampak lagi. Mohon maaf, yang audiens pada bisa melihat? Yang muda-muda bisa ya? Oke, justru saya yang nggak bisa lihat ya, tapi nggak apa-apa asal bisa dilihat ya. Do it well, itu dia creative content ya. Jadi kontennya harus kreatif, itu tugas kita. Kalau kita nggak suka ada yang begitu, sukanya kita apa? Kita mau berdakwah, do it. Harus konten-konten dakwah, lakukanlah gitu ya. Mana dia dakwah yang bisa diterima oleh anak-anak. Mana dia dakwah yang bisa diterima oleh anak-anak muda. Mana dia dakwah yang bisa diterima untuk orang-orang yang sakit. Mana dia dakwah yang bisa diterima untuk orang-orang yang sedang bahagia misalnya. Jadi itu dia, konten kreatif itu masuk ke ranah siapa yang mau kita akses. Do it well ya. Kemudian inspiring, ya menginspirasilah.
Mudah-mudahan dengan konten kita bisa memberikan inspirasi kepada orang. Oh, sukanya lihatnya begitu misalnya. Ya kan? Maka inspiring. Oke. Kemudian never quit. Ini ya, jangan berhenti untuk bisa melakukan yang terbaik yang kita miliki di media baru atau di media sosial. Kayak itu ya, digital minimalism. Jadi jika nggak butuh ya udah nggak usah dipakai. Jadi jangan nggak butuh pun kita bawa juga di samping tempat tidur misalnya. Kan nggak butuh, mau tidur kan nggak mungkin kita nonton. Kita matanya pejam, kan nggak mungkin nonton. Takutnya YouTube-nya nonton kita kan. Oke, lanjut one more slide. Satu lagi ya slide-nya ini untuk Dear Moms. Kebetulan banyak moms ya di sini ibu-ibu. Jadi begini. Dear Moms, meskipun tidak suka dengan orang yang menggunakan media sosial nggak bagus, dengan orang yang pakai media sosial, misalnya, atau kita sangat sibuk sampai nggak punya waktu untuk menggunakan itu, tapi tetap harus peka, ya, kita harus peka karena dia ada di depan mata kita. Perhatikan menu media sosial anak dan suami kalau yang sudah married. Lihat menunya. Karena ada satu waktu saya ini dengan orang di sekeliling kita lah. Seorang bapak. Bu Ade, kenapa ya di HP saya kok video porno aja yang keluar katanya. Oh iya Pak, kalau saya banyak video masak, saya bilang gitu. Biasanya dia akan keluar seberapa sering kita buka, berarti Bapak sering lihat ya, saya bilang begitu. Karena kan kelihatan dari historinya kan, browsing historinya kelihatan kan. Waktu kita filter bubble itu, video porno atau apalah, kencan buta misalnya gitu, apa pokoknya istilahnya apa. Kan keluar, jadi dia nanti nggak kita minta pun keluar dia. Karena saya suka masak-masakan, jadi keluar menu ini masak rebus bayam katanya yang sehat misalnya gitu. Jadi keluar yang begitu-begitu. Jadi waktu saya bilang, oh lagian Bu Ade, iya Pak, untung Bapak tanya sama saya, kok sama-sama orang kan malu, saya bilang gitu. Jadi gitu, makanya saya bilang, Dear Moms, lihat menu sosial anak dan suami. Berarti kalau suami lihat menu sosial anak dan istri, kan kayak gitu ya. Oke. Kemudian dan rajin mengintip konten anak dan suami juga kan. Kita rajin lah lihat kontennya apa gitu. Jangan-jangan ada konten yang menurut kita enggak pantas untuk dia share ke publik. Misalnya gitu. Kemudian ini ya, mengintip anak di media sosial. Jangan-jangan anak punya second account. Itulah akun secondnya. Ini ya ibu-ibu sekalian, kalau adik-adik udah tahu lah ya. Tadi udah ada yang bilang ada 3, ada 6. Biasanya anak-anak itu informasi atau apapun gambar, video yang sifatnya privacy, dia akan share ke akun secondnya. Ke akun secondnya. Oke. Di akun second itu dia bisa share waktu dia lagi pakai lipstik yang sangat tebal. Bahkan ada yang buka jilbab tuh di second accountnya. Kalau yang perempuan. Kalau laki-laki kan nggak pakai jilbab kan? Kalau kecuali yang laki-laki pakai jilbab, buka jilbabnya di second account dia. No. Ya, jadi di second account itu dia bisa buka jilbab. Dia bisa di kamar mandi, bisa di kamar videonya, itu bisa kita cek. Ya, makanya berbaik-baiklah dengan anak-anak yang lain di rumah. Saya pengalaman pribadi aja saya bilang. Anak saya ada 2. Ada 2 yang punya second account. Karena yang 2 lagi nggak suka. Ada 2 yang punya second account. Second akun. Jadi kalau anak yang kedua itu, saya nggak mau follow. Kenapa? Saya takut dia justru nggak begitu terbuka.
Mungkin dia ada kita justru mengganggunya. Itu pertimbangan saya. Saya nggak masuk tuh. Justru susah untuk saya lacak. Takut dia nanti punya third account. Takutnya kan, di sini ada Umi, buat lagi yang lain katanya gitu. Takutnya begitu kan. Gitu. Tapi saya kerjasama dengan yang nomor 3, yang nomor 4. Dek, ada apa di second akun abang hari ini? Ini nanti dia setiap video apa. Jadi kadang-kadang ada video yang dia nggak share ke publik karena menurutnya mungkin video-video sangat apa ya, nggak yang bisa diketahui oleh temannya saja, oleh teman dekatnya saja. Misalnya untuk happy-happyan mereka, misalnya terbang-terbangin apa gitu. Nanti kalau di share ke tempat yang luas kan takutnya nanti dilihat banyak orang gitu, jadi nggak senang. Nah jadi saya bilang, ada apa hari ini? Jadi selalu di screenshot, tapi saya nggak masuk. Cuma saya bisa akses itu, second account-nya. Nah gitu. Jadi nanti saya bilang, Umi jangan masuk Umi di situ. Yang susah ini untuk yang anak cewek. Second account-nya saya nggak bisa masuk. Tapi ada. Cuma ini kita selalu ingatkan, adik hati-hati. Gitu kan? Jadi sesuai standar orang tua lah. Gitu kan? Jadi kita nggak pernah tahu ya. Ibu-ibu tahu nggak kalau anak-anak punya second account? Enggak tahu Bu ya. Jangan-jangan ada third. Jangan-jangan ada yang keempat. Ibu tahu? Enggak tahu kan? Itu. Tahu tapi nggak bisa buka ya. Iya, makanya cari cara untuk bisa bergabung di sana. Bergabungnya nggak mesti secara fisik. Tapi kita bisa melihat account apa yang ada di dalam sana. Gitu. Ya? Oke. Ini ya, ini bumerang lah buat kita ya. Jadi ini seperti media sosial ini seperti pisau bermata dua lah ya. Kita mau sesuatu yang bagus tapi kita harus melewati ya tajamnya pisau itu. Berat kan? Jadi kita mau menggunakan media sosial ini untuk berdakwah sebaik mungkin. Tapi kita harus melewati ranjau-ranjau itu. Ya, video dakwah kita tiba-tiba masuk video porno. Kayak gitu kan? Lagi enak-enak nonton nih, masuk iklan-iklan yang rokok gitu-gitu kan. Jadi kita kan gak suruh tapi dia masuk. Nah, itulah yang terjadi. Ya, jadi saya pikir slide yang terakhir. Bang Jo terlena ya, banyak kali minum pil ini nih Bang Jo. Ya, yang slide terakhir ini. Minumlah pil-pil ini, pil media sosial ini secara benar, sesuai resepnya. Jika tidak, maka penyakit yang lain akan muncul di hidup kita. Jadi itu saja dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, pemaparan yang juga amat sangat bermanfaat ya. Terima kasih Ibu Irma, Bu Ade Irma. Masya Allah, kalau tadi di awal Pak Iqbal menyampaikan beberapa efek negatif dari gadget ya, masuk ke ranah pendidikan, keluarga, juga personal, sosial gitu ya. Di dua ini di Umu Jihad, Rafika Majid, maaf Umi masih belibet. Beliau menyampaikan bagaimana media sosial ini mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi pintar-pintar kita untuk bisa tetap waras walaupun dalam gempuran media sosial yang mungkin nggak baik-baik aja ya. Dan yang ketiga kita diajarin bagaimana memfilternya. Jadi kalau mau posting pikir dulu ini mengganggu atau membantu. Detil banget tadi diajarin ilmunya sama Ibu Irma. Keren banget, terima kasih Ibu. Kapan-kapan kayaknya mau ya sekali lagi. Ini kayaknya semuanya mau deh karena ilmu semua ini Ibu. Masya Allah. Ya apa enggak? Masih mau kalau ada beberapa pertemuan lagi. Kita bisikin pelan-pelan ya ke panitia ya. Masya Allah. Terima kasih banyak sudah menyelenggarakan acara seminar yang insya Allah amat sangat bermanfaat ini. Ya, semoga juga ilmunya bisa kita praktekin ke depan ya. Nah, sesi pertanyaan, siapa yang udah nggak sabar mau bertanya? Oke, silakan. 1, ada lagi 2, 4, 3, udah.
4, oke, Masya Allah. Ada yang bertanya dari... Baik, kita persilakan, nggak panjang kata lagi. Kakak, silakan mau nanya apa? Ntar dulu ya, belibet. Silakan sebutkan nama, dari mana? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu dan teman-teman semua, saya Sinta Wulandari, mahasiswa semester 5 di Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Sinta Wulandari, Bu. Jadi mungkin pertanyaannya lebih kepada kepribadian kita sesuai dengan seminar nasional pada hari ini. Jadi Bu, di dalam kepribadian kita itu kan kehidupan kita sendiri yang menentukan jalannya istilahnya. Seperti contohnya seperti kata Umu dan juga kata Ibu tadi, harus ada stay privat di media sosial. Nah, namun untuk diri kita sendiri ataupun saya sendiri, media sosial itu sebagai ranah untuk perkenalan saya kepada orang-orang sekitaran luar sana. Istilahnya di dalam Instagram, misalnya Instagram tersebut kan ada follow dan siapa yang mau kita terima menjadi teman kita ya kita terima, siapa yang tidak ya tidak, dan kita sendiri juga bisa mengedukasi siapa yang orang-orang baik yang bisa kita pertemankan. Nah, di stay privat ini saya sendiri mungkin banyak men-share yang menurut saya itu bermanfaat bagi orang lain dan juga diri saya sendiri. Dan di samping-samping itu kita juga mempunyai istilahnya kebahagiaan itu sederhana. Kita memposting hal yang kita bahagia pun itu sudah lebih bahagia dari apa yang orang kira. Namun orang-orang lihat seperti kata Ibu dan Umu tadi, orang tidak tentu senang dengan apa yang kita posting. Namun kita sendiri senang dengan apa yang kita posting. Dan banyak hujatan-hujatan netizen istilahnya, nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak banyak orang yang senang dengan postingan kamu, mungkin hanya kamu yang senang. Dan menurut saya Ibu, itu kan kesenangan saya gitu. Jadi kok kamu yang batasin gitu kan Bu. Saya sedih kamu tidak tahu, saya senang kamu tidak tahu. Dan ketika memposting itu kesenangan saya. Dan jika kamu itu terganggu kepadamu ya itu nggak usah dilihat gitu. Nah, menurut Ibu apa yang harus saya lakukan? Berdiam diri kah atau memberikan suatu hal yang menarik kah buat mereka, atau saya harus mengatakan itu kebahagiaan saya, dan saya mengatakan itu kebahagiaan saya itu kan tidak harus saya bilang gitu kan Bu, atau saya harus berdiam diri saja. Mungkin hanya itu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disimpan? Oke, baik, terima kasih Kak Sinta. Suaranya enak banget ya didengar. Semoga nggak masuk ke konten tadi ya Bu ya. Hati-hati dengan kekerasan seksual. Enggak. Oke, yang kedua dari abang kita kayaknya nih satu-satunya. Oh enggak, tadi ada juga ya yang nanya. Kubus ini belum loh. Ada yang mau nanya enggak? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfi dari Fakultas Syariah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syariat. Jadi gini Bu, kan ini kita lagi ikut seminar kan. Pasti kan ini tentang fokus Bu, fokus. Tapi menurut saya kan Bu, kenapa sekarang kan kita sangat susah dalam fokus Bu. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada Ibu tadi jelaskan ada yang main HP mungkin, buka sosial media. Kenapa kita enggak totalitas mengikut seminar ini? Karena salah satu penyebabnya Ibu kan, yaitu seringkali kita mengkonsumsi video-video pendek dari TikTok, IG atau sebagainya Bu. Oleh karena itu kita jadi susah fokus. Misalnya ketika kita membuat tugas, masuk notif aja satu, mungkin tugas itu langsung kita abaikan, langsung meng-scroll lagi video tersebut. Dan satu lagi Bu, bagaimana tadi bukan bagaimana fokus. Dan satu lagi, bagaimana kita tidak terpapar video-video hoax Bu. Karena sekarang kan banyak dari kita karena sering kali mengkonsumsi video-video pendek, kita waktu mendengar berita misalnya kan
Cuma judul besarnya yang kita baca Bu, deskripsinya nggak kita baca. Misalnya kayak 2 hari kemarin tentang Hamas dan Israel tuh Bu. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Bang Alfi ya. Jadi ada 2 pertanyaan. Yang ketiga, tadi kayaknya dapat orang. Yang ketiga silakan. Iya. Silakan sebut nama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutmainah. Saya ingin bertanya kepada Ibu Umu Jihad. Saya pernah baca satu tulisan Bu. Tulisan itu menuliskan tentang wajar ketika perempuan berusaha menjadi cantik, karena saat ini di generasi ini ketika perempuan cantik lebih dihargai daripada wanita yang baik. Terus teman saya juga ada bilang, kami sharing, dosennya ada bilang kayak gini, perempuan kalau gak cantik, pintar itu dihargai, itu perempuan. Tapi yang pertama perempuan itu harus cantik, karena saat ini memang generasi kita itu orang berusaha untuk menjadi cantik. Bagaimanapun mungkin ada terdiskriminasi nih, kalau nggak terlalu cantik dia mungkin di bawah, mungkin nggak dilirik misalnya, kalau yang cantik nanti dilirik misalnya. Itu bagaimana sih cara kita menjaga hal seperti itu Bu? Terus saya ada menulis tentang adopsi dari film True Beauty. Mungkin dari K-popers di sini pernah nonton True Beauty? Pernah? Kita lihat Jung Kyung ya, yang dia jelek selalu dibully oleh teman-temannya. Namun ada 2 orang lelaki yang mencintai Jung Kyung dari tim Suho, tim Sujung misalnya kan. Di situ bercerita tentang dia mendukung Shin Jung Kyung ini untuk berubah menjadi cantik. Ketika dia cantik dia dihargai, dia naik bus dia dihargai, dikasih tempat duduk. Ketika dia jelek dia didesak-desak gitu Bu. Berarti kita melihat bahwa kalau untuk orang cantik disediain tempat, tapi ketika perempuan tidak cantik itu tidak dihargai misalnya. Itu sih yang mau saya tanyakan Bu, bagaimana cara saya diskusi tentang hal-hal seperti itu Bu. Itu kan juga berkaitan dengan kesehatan mental gitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya kayaknya tahu deh ini film Koreanya ya. Baik Ibu, terakhir ya, boleh silakan ke depan. Beauty Insight ya kalau nggak salah ya. Beauty Insight ya. Oh lain lagi, salah berarti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami mewakili emak-emak. Jadi kalau saya pribadi punya 3 medsos ya, WA, FB dan IG. Tapi yang aktif itu cuma WA, IG sama FB hampir berapa tahunnya emang nggak pernah aktif. Tapi kalau IG masih sering saya buka, tujuannya untuk memantau anak memang. Jadi kebetulan salah satu anak kami itu dia memang pegiat TikTok ya, TikTokers ya. Jadi emang TikToknya itu tentang motor, karena dia memang apa istilahnya memang hobi motor, sampai dia punya second akun juga, nama akunnya itu Fatima, artinya Vespa titipan mama katanya. Jadi kebetulan dia memang suka memang bergabung dengan klub-klub motor ya, yang Vespa, dan ternyata followernya juga cukup banyak. Terkadang saya kasih masukan, abang bisa nggak sih kontennya itu tentang yang lebih bermanfaat, misalnya tentang yang yang ada nilai dakwahnya lah, seperti itu, yang itu bisa mengajak orang lain kepada kebaikan. Kemudian dia bilang, kalau misalnya kontennya tentang seperti itu Mikan, ada dia sampaikan lewat akunnya yang lain, yang itu memang yang dia yang dia kontennya itu tentang kuliahnya atau tentang suatu yang dia buat acara atau dia jadi kepanitiaan di mana aja, seperti itu. Yang mau saya tanyakan, terkadang kan kita karena mungkin kondisinya dia jauh dari kita ya, walaupun memang kita berharap
kalau kita mungkin ada di samping dia pun mungkin belum tentu kita bisa menjaganya dengan baik juga, karena apa istilahnya di situ cuman yang sering kami ingatkan kepada dia bahwa ketika kita berada dimanapun kita berada, bahwa Allah menguasai apa yang kita lakukan, ya. Dan yang ingin kami tanyakan kepada pemateri kami di sini, bagaimana kita mengawasi atau memberikan pantauan kepada anak kita, tapi dengan bijak, dalam artian jangan sampai akhirnya karena mungkin kita terlalu over ya dalam memberikan masukan dan lain sebagainya, akhirnya kita di unfollow pula nanti. Jadi seperti itu. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Umi. Iya, jadi ada kurang lebih ini 4 pertanyaan yang ada juga beranak pinak ya. Pertanyaan pertama dari Sinta, ini ngomongin soal stay privat. Jadi mungkin ini pertanyaan bisa dijawab oleh 2 narasumber kita, oleh Umi dan juga oleh Bunda. Silakan, siapa dulu? Baik ya. Sita Wulandari tadi ya, Sinta Wulandari. Jadi Sinta Wulandari bilang tadi kita share di media sosial salah, enggak di share salah juga, gitu kan? Padahal kita share untuk membahagiakan diri kita tadi kata janjinya ya. Maksudnya pertama kita bahagia ketika sudah share, lalu kemudian kita juga bisa membahagiakan orang lain dengan melihat kita bahagia, harusnya begitu kan? Tapi kemudian tiba-tiba kok ada orang yang gak bahagia dengan apa yang kita lakukan, padahal filter kita sudah cukup jelas. Karakter daripada media sosial ini adalah kita tidak bisa mengontrol para netizen. Artinya ketika kita sudah share, maka orang yang memfollow kita atau orang yang kita follow, maka dia bisa mengaksesnya kan? Kan gitu. Jadi kita nggak ada kesempatan untuk mengatakan kepada dia jangan dikomen, karena memang di situ ada kolom komentarnya. Gitu. Dan pastinya kita nggak bisa memuaskan banyak orang. Kita nggak bisa menjelaskan kepada semua orang, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa pasang caption, ya, kita tulis keterangannya bahwa kita itu sedang apa. Kan gitu ya, misalnya kamu ada di ruangan ini, lalu kemudian share, jangan lupa kirimkan caption di sana, ya, apa penjelasannya, kegiatan ini menjelaskan tentang ini, yang dihadiri oleh ini, itu jauh lebih memberikan informasi yang berguna, gitu kan? Jadi jangan kita lepas foto kita sendirian di sana, karena orang akan menebak dan orang akan liar menginterpretasikan dari pesan yang kita kirim. Tapi kemudian pertanyaannya, haruskah kita berdiam diri dan fed up, menyerah misalnya, padahal kita punya tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab untuk bisa menebar kebaikan. Kita juga bisa eksis kan, bahwa kita ada kehidupan dan kita punya sesuatu yang bisa memberikan manfaat untuk orang. Misalnya, sepanjang kita main di ranah yang benar, di ranah yang aman, insya Allah nggak apa-apa. Kalau ada netizen 1-2 yang berkomentar tidak sesuai dengan harapan kita, dia lama-lama haters itu akan tenggelam, ya, dengan orang-orang loversnya, kan gitu ya. Jadi oleh karenanya nggak usah takut, apapun yang kita lakukan atas nama kebaikan di jalan Allah, insya Allah apa yang kita lakukan akan diberikan imbalan yang sesuai dengan niat yang kita pasang. Jadi saya pikir seperti itu. Bisa disinta ya? Oke. Ya. Terima kasih Bu Ade Irma. Ya mungkin saya menambahkan sedikit ya. Tadi sebenarnya saya menarik sekali mendengar penjelasan
Bu Ade Irma terkait apa ya tadi, kinestik ya Bu, prosemik atau apa dari beberapa istilah yang ternyata memang dunia maya itu ya secara ini manipulasi gitu ya, tergantung dari bagaimana angle pengambilan, kemudian bahasa yang kita gunakan gitu ya. Nah terkait kembali lagi ke stay private ya, sebenarnya stay private doesn't mean you can't say anything in social media. Kita boleh kok nge-share ya sesuatu hal yang bermanfaat, malah itu menjadi suatu keharusan di tengah gempuran ya berita-berita yang negatif yang kadang bisa merusak mental kita. Justru kenapa enggak kita hadir gitu ya. Maka para ulama sendiri pun kan memberi nasihat kepada kita untuk manusia-manusia di akhir zaman lah ya, bahwasanya jangan sampai teknologi menggerus mental kita, tapi bagaimana kita menjadi smart people untuk teknologi ini gitu. Nah, lalu bagaimana kita ketika mau sharing suatu hal untuk kesenangan sendirilah gitu ya. It's okay selama poinnya adalah selama tidak oversharing. Nah, yang menjadi poin permasalahan adalah ketika kita oversharing, dan ingat ketika kita posting artinya kita siap bertanggung jawab terhadap apa yang kita posting, kan gitu ya. Kita nggak bisa juga menuntut, seperti tadi we can control what the people think about us, we can control what the people say, mereka komen hal negatif. Ya ketika ibaratnya gini, ketika kita posting siap dong kita di komen, nah gitu ya. Atau ketika kita memang nggak siap secara mental, ya udah nggak usah posting. Misal ya saya punya akun sendiri gitu ya dengan 30.000 follower. Nah saya share yang semuanya lebih banyak. Akun saya itu 90% edukasi gitu ya, tentang parenting, kemudian tentang pernikahan gitu. Nah, tapi saya juga sesekali share gitu tentang aktivitas saya walau jarang. Artinya apa? Saya berusaha untuk memberikan batasan diri. Jadi boleh sharing boleh, tapi beri batasan diri. Misalnya sharing kayak saya lagi makan di sebuah tempat gitu ya, kita post, it's okay. Selama itu tidak menjadi habit yang sifatnya menetap. Misalnya gini, kemana-mana harus posting, sampai mohon maaf ketika kita pergi haji pun, umroh pun, kayaknya semua aktivitas itu harus kita posting. So untuk apa gitu? Maka semua kembali kepada innamal a'malu binniyat, tergantung niat kita untuk apa. Nah itu ya, mudah-mudahan bisa sedikit menambah. Baik, terima kasih jawabannya. Terjawab ya? Ya baik. Meningkat pada pertanyaan berikut dari Abang Muhammad Alfi. Ini susah, kok kita susah ya fokus. Bahkan dalam suasana seperti ini aja, di majelis ilmu aja kita nggak bisa fokus gitu. Sesekali ada kita nanti ya, mungkin juga ada di dalam sini yang main game malah ya Bang ya. Sesekali kita ngelihat HP kita, lagi kuliah juga ada notif masuk, ting, oh tugas selesai dulu ini dulu gitu. Nah ini gimana nih soal fokus tuh yang pertama. Yang keduanya kenapa? Bagaimana nih efek ya Bang ya, lebih kepada efek ya. Kalau kita terpapar video pendek gitu ya, gimana sih kok bisa gitu ya, nyaman banget kita nonton video pendek gitu. Iya, serius ya, kayaknya gitu ya. Gimana Bang? Beritaan hoax ya? Hoax. Oke. Nggak fokus sama video lebih panjang karena udah terbiasa pendek. Itu apa yang terjadi sih dan bagaimana kira-kira ini ngatasinnya? Silakan. Siapa duluan? Oke, baik. Intinya adalah apa tadi namanya? Alvin ya. Susah fokus ternyata. Kita udah tahu ya adik Alvin susah fokus, jangan ganggu beliau ya. Oke, baik. Sebenarnya fokus atau tidak, orang itu bisa menjadi tidak fokus karena dia tidak begitu tertarik dengan isu yang kita bilang. Itu salah satu alasannya. Tapi kadang-kadang tertarik, cuma ketika ada suara notif, kok kita maunya ke sana juga. Kan gitu ya, itu sering terjadi di kita ya. Nah makanya tadi seperti Ibu bilang, yang pertama itu adalah pasang niat kita. Innamal a'malu binniyah tadi kan. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasul, kan gitu ya. Jadi kalau kita pasang niat bahwa saya kemari mau belajar tentang ini hari ini. Ketika niat itu sudah kita pasang dengan baik, saya pikir noise yang ada di sekeliling kita atau interference yang mengganggu kita itu bisa kita atasi.
Karena kita juga bukan malaikat, ketika ada sesuatu yang lewat kan nggak mungkin juga kita nggak melihat. Tapi kemudian bagaimana kita kemudian cepat-cepat balik ke fokusnya. Itu satu. Kemudian yang kedua, komitmen ya. Komitmen terhadap apa yang sudah kita pilih. Saya belajar tentang komitmen ini dari anak saya yang kedua. Beliau sekarang sedang mengikuti perkuliahan di Akademi Kepolisian, di Akpol. Nah, untuk masuk ke kampus itu, saya lihat perjuangannya. Nah, perjuangan itu saya tengok keberhasilannya itu dari komitmen. Dia pasang schedule tuh. Kemarin waktu balik kertas, saya bersih-bersihin rumah, dapatlah schedule yang dia buat secara mandiri. Dia buat sendiri. Hari Senin selepas sholat subuh lari, kemudian les, nanti siang les lagi. Pokoknya dia atur sendiri. Di hari kedua naik tangga, latihan naik tangga. Kemudian pokoknya penuh. Dari pas hari Minggunya baru dia bilang rest, gitu, istirahat. Gitu. Jadi saya lihat ternyata komitmen diri untuk bisa fokus terhadap satu aktivitas yang kita lakukan itu bisa membuat kita menjadi lebih serius kan. HP pun tidak dipegang kalau kita sudah punya schedule itu, sudah komit di dalam diri. Nanti satu waktu yang paling saya sampai sekarang saya teringat gitu. Nanti dikasih tahu Umi nggak usah buka pintu kamar dulu ya katanya. Rupanya dia sedang berlatih angka koran namanya. Jadi di waktu angka koran itu dia berpacu dengan waktu. Jadi dia tidak akan melayani orang-orang yang mengganggunya. Nah gitu. Jadi itu dia. Jadi akhirnya ketika dikasih tahu saya sampai dia keluar dari kamar baru saya bisa hubungi lagi gitu. Maksudnya bisa ajak bicara. Kalau tidak enggak. Jadi artinya itu semuanya ada di kita. Fokus tidaknya. Kalau seandainya di kita sudah kita pasang tapi enggak fokus juga. Kalau kita menyadari kalau kita sudah pasang komitmen itu ketika ada noise di sekeliling kita itu cepat kita balik kembali. Oke, aku kayaknya udah hilang fokus nih. Gitu. Maka balik lagi kan nggak wajar-wajar saja kan. Ketika ada suara notif sampai kita nggak dengar lagi kan kita bukan malaikat. Dengarlah gitu kan. Kita mama yang WA misalnya gitu. Ya udah, kemudian balik lagi. Kan nggak mesti juga kemudian nggak bisa melihat apapun di sekeliling kita, tapi itu dikontrol. Jangan sampai misalnya ketika teman ajak ngobrol lalu kemudian kita lalai dengan ini. Jadi balik lagi ke fokusnya. Justru yuklah kita balik lagi ke sini. Misalnya kayak gitu. Jadi itu semuanya kita yang tentukan. Di samping surrounding sekeliling kita juga bisa menentukan. Misalnya ada di ruangan ini yang memang nggak ada satu orang pun yang nggak fokus. Kalau kita nggak fokus juga kan kebangetan. Biasanya kan kita malu kan, kayaknya orang semua fokus. Gitu. Makanya kalau kita mau berhasil, kita memang aman akan menunjang keberhasilan kita ketika kita ada di komunitas-komunitas yang sefrekuensi dengan kita. Nah, gitu kan? Jadi kalau seandainya tidak itu memang agak berat, tapi bisa. Ya. Buktinya misalnya di HP ini ada game. Itu anak saya gitu juga. Waktu dia main game, saya udah resah tuh. Bang, kok main game ini waktu sibuk lagi ikut tes. Kok main game ini kita yang susah kan? Enggak Mi, ini sebentar aja sebagai entertain. Katanya. Jadi sebagai entertain, saya percaya dengannya. Dia main sebentar lalu kemudian selesai dia puas. Dan kita lihat ternyata udah enggak main lagi. Berarti fine. Gitu enggak masalah. Tapi kalau seandainya sudah tergantung dengan itu yang baru artinya kontrol di sekeliling. Nanti kamu boleh ajak teman, kalau aku nggak fokus ingatin sebentar ya. Boleh juga pakai alarm orang, kan bisa. Kamu punya teman yang bisa kamu ajak untuk fokus? Bisa ya, menyeluruhkan fokus, kabeh, itu dia. Jadi apapun bisa kita lakukan, yang penting apa yang kita inginkan itu bisa terrealisasikan. Ya, jadi terkait langsung tentang pemberitaan hoax itu tadi ya, kadang-kadang kita memang termakan dengan pemberitaan di judulnya yang besar, yang sangat menggugah, yang bagus. Misalnya di video pun begitu kan, judulnya bukan main kerennya, tapi ternyata ceritanya nggak seperti di judul.
Nah itu juga be careful, hati-hati kan ketika kita membaca judul. Oleh karenanya kan kita baca, ternyata pada saat dibaca, oh pemberitaan ini ternyata nggak benar. Orang yang belajar menulis ternyata yang share. Makanya tadi di awal saya bilang bijak menggunakan media sosial dengan menggunakan referensi-referensi yang lain. Supaya kita tidak dibodohkan oleh informasi-informasi yang liar sifatnya. Ya marah kita kan, kadang-kadang kita udah buka YouTube nih. Kita pikir sesuai dengan judul, ternyata bukan. Nanti judulnya artis yang masuk Islam misalnya. Waktu kita lihat fotonya lain tuh. Kita pikir foto artis yang kita inginkan dia masuk Islam. Fotonya ada, ternyata bukan. Kan kita kesal. Jadi oleh karenanya cari di referensi-referensi yang berbeda. Supaya kita tidak terbohongi dengan itu. Ya, mudah-mudahan setelah ini fokus ya. Oke baik, saya kembalikan. Biasanya adminnya tuh dikutuk kalau dia memposting sesuatu yang beda sama judulnya ya. Ini admin nih gitu. Baik, selanjutnya silakan Omo. Ada tambahan? Ya, mungkin tambahan dari saya. Kalau bicara tentang fokus, normalnya memang manusia itu selalu secara teori maksimal orang dewasa itu fokusnya 45 sampai 60 menit. Itu pembatas maksimal. Artinya ketika kita mampu fokus sampai 45 misalnya mendengarkan ceramah, mendengarkan seminar seperti ini itu masih normal. Nah, kemudian menjadi tidak normal ketika baru 10 menit kemudian kita udah bosan. Berarti ada habit baru yang terbentuk, yakni apa? Dari yang sering kita biasakan seperti tadi disampaikan oleh siapa namanya? Raffi ya? Alfi ya. Karena jadi sifat otak ini terbentuk oleh sesuatu yang baru gitu. Dia bisa menggantikan pola lama untuk membentuk yang baru. Ketika kebiasaan kita sering melihat video pendek, maka untuk hal yang jangka panjang itu akan susah gitu. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah belajar delay gratification. Kalau dalam ilmu psikologi itu ada delay gratification, tapi di dalam agama kita Islam itu delay gratification itu menjadi suatu hal yang ibadah yang Masya Allah, yakni apa? Puasa. Ya, kenapa kemudian orang ketika puasa mampu untuk nggak ngerokok, orang yang ngerokok? Kenapa kemudian bagi remaja nih ya, mahasiswa yang punya pondasi agama yang kuat gitu, yang baik, kenapa kemudian di luar bulan Ramadan mungkin dia sering melihat hal-hal yang ya itu tadilah keserempet sedikit, tapi di bulan Ramadan dia bisa mengendalikan. Nah berarti kan kuncinya ada di self control, kemudian apa? Fokus seperti yang disampaikan oleh Bu Irma, dan juga apa? Belajar untuk mengendalikan diri ya. Dan hindari hal-hal yang bisa menimbulkan distraksi. Misalnya sedang dengar seminar, kalau supaya kita mau melatih self control kita ya udah dijauhkan dulu dari si HP tadi, atau notifnya dimatikan dulu notifnya biar nggak ada suara tangting, karena dengan suara itu juga bisa bikin kita terdistraksi. Kuncinya adalah melatih gitu. Karena bagaimanapun walaupun kita di zaman serba instan, nggak semua instan itu baik gitu ya. Kita perlu juga untuk belajar delay gratification, yaitu menunda kepuasan. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Baik, Masya Allah. Jadi berlatih ya Bang ya. Akhirnya memindahkan fokusnya ke yang panjang-panjang tadi Bang videonya. Terjawab ya. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Mutmainah ya. Ya, ngomongin soal cantik tadi. Oke, ini saya ngambil yang simpelnya aja, mungkin karena kita tadi sama-sama mendengar, silakan ditanggapi dan dijawab Bunda. Oke, baik. Iya, tentang penampilan ya, jadi memang ada sebuah penelitian dikatakan orang yang berpenampilan baik, dia akan mendapatkan pelayanan lebih dulu atau lebih bagus dibandingkan orang yang tidak berpenampilan baik. Kan gitu ya, pertanyaannya yang baik yang mana? Kan gitu, yang seperti apa? Kalau Ina tadi menganggap bahwa aduh kayaknya orang yang cantik itu kok selalu didahulukan ya, gitu kan? Kok aku yang merasa nggak cantik nggak didahulukan? Jangan-jangan ada something yang lain yang menyebabkan kita itu tidak didahulukan. Intinya kita harus ketahui bahwa everybody is unique. Setiap orang itu unique and beauty. Setiap orang cantik dan punya kekhasannya tersendiri. Enggak berarti cantik itu kan relatif. Menurut kita cantik, menurut orang belum tentu cantik juga kan. Jadi oleh karenanya kita itu akan diidolakan dengan orang-orang
yang mengidolakan kita? Siapa yang mengidolakan kita? Ya orang-orang yang merasa bahwa kita itu pantas dibilang cantik. Kan gitu. Tapi oleh karenanya kadang-kadang kita suka kecewa juga ketika ada seseorang yang ganteng kali. Tapi lihat kok istrinya jelek. Itu kita yang kasih nilai jelek coba. Itu siapa kita coba. Kan gitu ya, itu hanya karena melihat dari kacamata kita. Yang menurut kita cantik itu adalah orang yang asal dilihat langsung tertengok gitu, saking cantiknya. Padahal batasan cantik itu kan nggak seperti itu ya. Ya, tapi yang paling menentukan adalah penampilan kita. Ya, bersihkah kita? Menutup auratkah kita? Orang yang cantik pun dia misalnya antri di tempat orang yang pakaian muslimah, sementara di situ memang nggak seneng ada pakaian yang tidak muslimah misalnya. Akhirnya dia juga dibelakangkan kan, gitu. Jadi padahal dia di luar dibilang cantik, nggak juga. Kan terlihat tergantung di mana kita berada, gitu kan. Dan itu tadi balik yang penampilan menentukan. Ada satu momen. Saya waktu itu, karena orang kadang-kadang memanipulasi kan terhadap penampilannya. Kalau kita di tempat yang pingin narsis, kita glamor sekali misalnya. Tapi pada saat misalnya untuk mendapatkan beasiswa lah, beasiswa KIP misalnya. Cobalah kita berpenampilan cantik, nggak dilayani juga kita. Ini orang kaya kok bisa minta beasiswa misalnya gitu. Jadi artinya orang akan berpenampilan itu sesuai dengan tempatnya. Pernah waktu saya masih menjadi wakil dekan 3 kemarin, dia cantik sekali. Namanya badannya bagus, bajunya bersih, bagus. Itu mengganggu saya. Ini anaknya kayaknya orang yang berpunya, kenapa dia mendaftar? Lalu saya hilangkan pikiran itu. Enggak boleh. Sekarang baju murah juga cantik-cantik. Kalau hanya karena persoalan baju kan. Baju murah sekarang cantik-cantik sekali. Atau dia pinjam punya temannya. Saya hilangkan itu. Pada saat proses wawancara saya tanya, kamu masih punya orang tua? Masih, dia bilang. Boleh saya lihat foto ayahnya gimana? Dikeluarkanlah HP-nya. Twing, dikeluarkan. Twing itu TV ya. Saya bilang twing karena Araniri TV kita punya hashtag twing gitu. Jadi makanya keluar tadi twing ya. Yang ketawa itu anak Araniri TV. Jadi pada saat dikeluarkan HP-nya terlihatlah dia pakai HP yang mahal atau tidak. Dia pakai HP bagus. Tadi janjinya yang berpenampilan bagus kan dia akan mendapatkan pelayanan. Ternyata dia nggak dapat beasiswa gara-gara dia pakai HP yang bagus. Berarti dia banyak duit. Sampai begitu ya. Jadi penampilan itu bisa memberikan pesan kepada kita dan sehingga kita bisa memberikan keputusan dia layak atau tidak. Ini udah ada bocorannya ya. Jadi jangan ada nanti siapa yang ambil beasiswa dimiskin-miskinin. Itu juga ada. Ya. Jadi oleh karenanya jangan merasa rendah dengan apa yang kita punya. Kalau merasa rendah, saya sangat rendah kan? Orang lain tinggi-tinggi semua kok saya pendek terus. Itu kami sering tuh berkeluh kesah dengan Bu Nasriah. Aduh kok saya pendek ya gitu ya. Kami sama gitu. Tapi kita masih punya sesuatu yang bisa meninggikan kita. Itu kan? Karena everybody is unique, nggak mesti juga orang tinggi lalu kemudian kita harus tinggi. Orang tua kita pendek, gimana mau tinggi? Kan gitu ya, jadi oleh karenanya syukuri apa yang kita punya. Kemudian bekalilah sesuatu yang bisa memberi arti untuk orang. Kan gitu ya, dengan pengetahuan yang kita punya, kita kuliah di sini, dengan pengetahuan agama, pengetahuan misalnya kalau Ina Usuluddin ya, kemampuan tentang ilmu ketuhanannya yang luar biasa, yang tidak diketahui oleh orang dari syariah misalnya, itu kan kekuatan. Dan itu semua akan memperindah kita, akan membuat kita jauh lebih cantik dari orang yang menurut Ina itu orang-orang cantik.
gitu ya. Nanti untuk mau tahu seperti apa cantiknya di luar panggung ya kita bicara. Jadi itu saja dari saya. Ya, memang nggak bisa dipungkiri ya. Ada istilah selama lo cantik, lo ganteng, lo punya privilege gitu ya. Nah, di mana-mana mau dipilih ikonik aja yang dipilih pasti yang ada rupa gitu ya. Lalu bagaimana kita yang menurut kita rupa kita standar gitu ya. Tapi yang harus kita pahami adalah beauty it's not everything. Cantik itu bukan segalanya gitu ya. Enggak kemudian orang cantik dia selalu beruntung, enggak. Yang paling penting adalah you have good manner gitu. Kita punya attitude yang baik, akhlak yang baik gitu. Dan sebenarnya terlepas dari stereotip yang terbentuk sebenarnya masalah cantik dan ganteng itu kan relatif ya, seperti yang disampaikan Bu Ade juga. Nggak ada standar khusus terkait cantik ya. Everyone is beauty with their own gitu ya. Setiap kita itu cantik dengan cara kita masing-masing gitu. Nah, yang paling penting adalah kita udah belum punya self love. Ya, kita mencintai diri sendiri and be yourself, be the best version of you gitu. Dan yang paling penting adalah be the best version of Allah. Jadi cantiklah di hadapan Allah gitu. Karena standar manusia nggak bisa dipegangan, tapi standar Allah itu yang paling kita butuhkan. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Masya Allah, betul ya. Jadi kita semua harus merasa cantik nih cewek-cewek. Begitu kan Umi ya? Harus. Oke. Selanjutnya, oh iya ini pertanyaan dari Umi Siti Sarah. Jadi sebelumnya teman-teman, bunda-bunda semuanya yang ada di sini, saya mungkin meminta izin ya kesediaannya untuk kita mungkin mengakhiri acara ini sedikit lebih lambat dari jadwal yang ada. Boleh ya? Alhamdulillah masih setia bersama kita. Oke, pertanyaan keempat dari Umi Sarah, memantau anak dengan bijak. Gimana nih caranya? Tadi dengan cerita beliau tentang anak beliau. Silakan Umi. Bunda juga. Baik, menarik ya dari apa yang sudah diceritakan oleh Ibu Siti Sarah ya. Oke, oleh Ibu Siti Sarah. Menarik ya. Ternyata beliau punya anak yang hobi bermotor ya, Fatima ya, Vespa titipan mama. Keren ya, keren untuk orang-orang yang bergelut di dunia itu. Dan orang yang nggak bergelut di situ ada juga yang menganggap keren. Tapi biasanya bagi ibu-ibu kan resah nih. Aduh, kok masuk ke komunitas itu ya, gitu. Ya kan maunya kan di masjid-masjid aja kontennya, lebih kayaknya gimana gitu. Saya juga punya anak, ibu yang sekarang di Apol. Dulu beliau itu juga punya komunitas motor, namanya R15. Jadi waktu dia belikan, minta beli itu saya nggak kasih. Janganlah, ini kan Ibu Umi nggak punya uang gitu kan. Kalau masuk ke komunitas itu, kalau kita meninggal, mereka akan bariskan motor-motornya itu depan rumah kita katanya. Hah? Gitu. Itu pandangan anak-anak SMA tuh. Itu hayu, keren menurutnya. Keren lah motor-motor gede di depan rumah, padahal dia udah meninggal katanya gitu. Tapi sampai sebegitu pandangan anak-anak yang SMA ini tadi gitu. Jadi saya bilang, alah bang, untuk apa mereka baris motor-motor gitu sementara kita nggak lihat lagi gitu. Tapi itu sebegitulah mereka menganggap kekerenan dengan bermotor itu tadi, gitu kan? Nah. Kita jangan lupa bahwa ternyata anak-anak bermotor khususnya di Aceh aja ramai. Kalau di USK mereka punya komunitas bermotor tuh. Punya. Termasuk anak saya pernah masuk di situ. Pernah masuk. Jadi nanti pada saat kapan touring dia. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya kontennya itu bijak kan? Orang dia belum mau untuk kita suruh konten di masjid misalnya, belum mau, gimana mau dibuat? Tapi kita kan nggak mau menghabiskan waktu kan, gitu. Sepanjang dia tidak misalnya membuat keonaran, gitu. Artinya dia paling tidak bisa berdakwah untuk komunitas bermotor itu, kan gitu. Untuk komunitas di masjid, mungkin dai-nya udah rame, daiyahnya udah rame. Nah justru yang bermotor ini kurang, itu menjadi kekuatan.
Tinggal kita membekalinya untuk menjadi konten kreator. Setiap kita kan menjadi konten kreator kan? Sepanjang kita sudah memposting status, ya kan, up video, artinya kan kita sudah menjadi konten kreator. Mungkin tidak seramai followersnya seperti artis-artis ibu kota, misalnya. Tapi kita juga menjadi konten kreator, oleh karenanya ingatkan anak kita untuk buatkan konten yang sifatnya mendidik. Khususnya untuk anak-anak segengnya. Kalau bisa, alhamdulillah bisa menjangkau anak-anak yang lainnya. Kenapa enggak misalnya mereka parkir di masjid, lalu kemudian ngepost. Kan enggak ada salahnya juga, atau sholat rame-rame. Gitu ya. Jadi artinya kita bisa mengarahkan atau tidak menginspiring, kita menginspirasikan kepada mereka, ya, atau menunjukkan konten-konten yang layak untuk diposting. Jadi don't worry lah, insya Allah Fatima bisa berjalan sesuai dengan harapan kita, harapan orang tuanya dan harapan kami semua. Jadi saya pikir itu saja. Setuju sekali ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ade, karena memang dakwah itu kan bukan hanya harus berdiri di depan podium ataupun kita ceramah, justru kita butuh anak-anak muda, gimana caranya kita tinggal menyampaikan ke anak kita untuk menjadi pioner gitu di dalam komunitasnya. Ya, komunitasnya misalnya dia punya geng motor katakanlah, atau dia posting sesuatu hal yang berbau misalnya edukasi tentang motor, ini bautnya atau misalnya. Tapi selipin juga ya dengan edukasi dan sebenarnya tinggal, kalau saya gini, bijak menggunakan sosial media kepada anak itu kita udah memberikan edukasi kepada dia what does, what done gitu, apa yang boleh, apa yang tidak gitu. Nah, tapi pondasinya tetap muraqabatullah, anak harus merasa bahwasanya dia diawasi oleh Allah segala sesuatu. Saya cuma bilang, nak ini HP ini dia barang yang di dalamnya mengandung syahwat. Syahwat itu artinya apa? Hawa nafsu yang ketika kita tidak bisa mengendalikan dengan baik, maka kita akan dirusak oleh HP ini gitu. Nah, maka kita perlu mujahadahan nafs ya, punya pengendalian diri, muraqabatullah, harus selalu kita ajarkan kepada anak merasa diawasi oleh Allah. Kemudian apa? Bahwa setiap yang kita lakukan di dunia ini pasti akan dimintai pertanggungjawaban kepada Allah. Kalau dengan postingan kamu siap nanti bertanggung jawab di hadapan Allah, maka silakan lakukan. Tapi ingat, dalam kita ada rambu-rambunya gitu. Mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, jadi tidak mengekang, tapi kita memberikan batasan. Itu lebih membuat anak jadi yang penting ada rambu-rambunya, nggak ada pelarangan secara khusus, tapi ada rambu-rambu yang kita sampaikan kepada anak. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih kembali, Umi udah dijawab enak banget, Umi udah luas banget. Terima kasih Umu dan juga Ibu Ade Irma atas jawaban-jawaban dari setiap pertanyaan kita ya. Gimana, puas semua yang bertanya? Alhamdulillah sudah terjawab ya. Oke, moga-moga nanti ketemu lagi, kita tanya-tanya lagi, kita dapat jawaban lagi ya. Akhirnya sudah sampai di penghujung acara, kita sudah harus beraktivitas kembali yang lainnya ya. Kita ucapkan terima kasih kepada para narasumber kita, kepada Umu Rafika, kepada juga Ibu Ade, dan tadi pagi sudah hadir bersama kita juga Pak Muhammad Iqbal. Terima kasih banyak-banyak, semoga bisa hadir lagi, bisa kembali lagi ke sini. Sedikit saya izin untuk meresum kali ya. Tapi kayaknya resumnya agak panjang karena memang ilmunya nggak mau dilewatkan satu kata pun sebetulnya ya. Jadi kalau tadi Bang Iqbal mengatakan bahwa gadget ini bisa merubah banyak kondisi atau aspek dalam hidup kita, sehingga kadang-kadang kita tidak bisa menjadi diri sendiri gitu, mengganggu aspek personal tadi ya, sosial, keluarga dan lainnya. Lalu kita juga perlu hati-hati. Ada namanya narkolema, narkotika lewat mata, yang ini juga akan memicu kepada aktivitas kriminalitas gitu ya, aktivitas yang negatif seperti juga pelecehan seksual dan kekerasan seksual yang dipertontonkan. Mungkin untuk ibu-ibu kita juga perlu dan penting untuk bisa memfilter apa yang ditonton anak, dan kayaknya kita juga harus hadir ya untuk mereka ya, nonton apa sih gitu ya, bareng-bareng gitu. Itu mungkin juga yang disampaikan Bang Iqbal tadi. Hati-hati juga dengan aktivitas seperti grooming,
Ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Iqbal dan juga ada PCS yang akhir-akhir ini di Banda Aceh juga banyak ya pengaduan tentang PCS, video call seksual. Ya, atau video call seks itu buat pemerasan dan lain-lain itu juga perlu kita hati-hati ya teman-teman Gen Z. Terus kalau dari Umi Rafika ini bahwa media sosial memang sangat mempengaruhi kesehatan mental ya. Kenali ciri-ciri mental yang sehat. Orang yang sehat mental adalah yang mampu menyelesaikan masalah normal sehari-hari. Terus tahu potensi hebatnya termasuk mengenal dirinya sebagai jalan untuk mengenal Robnya. Ya, terus juga bisa melakukan banyak aktivitas produktif dan mampu berkontribusi untuk komunitasnya. Pandai memfilter dan melihat fungsi dari gadget itu sendiri untuk apa gitu ya. Oke. Teman-teman Gen Z harapannya juga berani menjadi orang-orang yang berbeda dari orang lain ya. Stay privat agar punya peaceful mind dan happy life. Dan jangan lupa kenali toxic positivity dan hindari baik kita ke diri sendiri maupun ke orang lain. Dan dari Ibu Ade Irma bahwa hati-hati memposting sesuatu. Ya harus dikenali dulu secara bijak ini bermanfaat atau tidak gitu ya. Terus ada unsur-unsur tadi ya Bunda ya, pelecehan seksual kah atau tidak, hati-hati sentuhan, senyuman, intonasi suara ya seperti mendesak dan lain sebagainya, kalau bisa jangan dilakukan, kalau penting berikan. Jadi kalau kata Bang Iqbal tadi adalah penting untuk memposting, yang penting jangan, yang penting posting ya. Gimana sih tadi? Ada yang ingat nggak? Ya, jadi Bang Iqbal pesan posting yang penting, bukan yang penting posting. Baik, semoga ada manfaat yang banyak sekali, ada ilmu yang banyak sekali yang kita gondol, bawa pulang ke rumah, kita bisa aplikasikan. Demikian, mohon maaf lahir batin sebelumnya. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Makan bakwan gigit cabenya, cabai digigit pedes rasanya. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan kapok kalau diajak seminar lagi ya. Oke, saya Hayail Umroh. Terima kasih atas kehadirannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semua peserta mohon jangan keluar dulu ya, kita foto bersama ya. Ini adalah momen penting ya. Jadi salah satu FOMO yang memang positif ya Bunda ya. Jadi ini syiar kita bahwa kita belajar loh gitu ya, ada di majelis ilmu. Silakan. Sertifikat. Oh iya, pembagian sertifikat dulu ya. Baik, kita udah tutup tadi, tapi nggak apa-apa ya Bunda ya, Umi ya. Jadi ini ada ucapan terima kasih dari para panitia. Ada sertifikat yang akan diserahkan kepada para narasumber. Yang siapa Umi yang akan kasih? Oke, akan diberikan langsung oleh Ibu Ketua DWP UIN. Di atas panggung atau di sini Umi? Di bawah. Oke, silakan. Ya. Silakan Umu, Rafika, Ibu Ade. Kami mohonkan kepada Ibu Opi. Ya, boleh. Siap. Kita akan serahkan sertifikat kepada Umu Jihad Rafika Majid sebagai ucapan terima kasih kami atas kehadiran dan juga pemaparan materi yang luar biasa hari ini. Tepuk tangan dulu semuanya teman-teman. Terima kasih. Insya Allah, moga bisa balik lagi ya. Baik, terima kasih. Umi boleh duduk lagi. Nah, sertifikat kedua diberikan kepada narasumber kita, Ibu Ade Irma. Ibu Dokter silakan. Ya, terima kasih hadirnya Ibu. Ya, tepuk tangan lagi. Ya benar, Masya Allah. Udah diingetin. Sama-sama, silakan Bunda, dinikmati. Ya yuk kita foto bersama yuk. Siapa yang mau foto bersama? Ayo silakan maju. Ayo.
berdasarkan pengalaman lebih cantik kalau kita fotonya di sini. Jadi nanti ada yang duduk, ibu-ibu duduk di sana, ada yang di belakang, ada yang duduk di sini, ada yang di sini, ya.